Gue ambil darah, gue colek darah itu karena kan di tempat lain kan. Gue ambil si fotonya ini, gue tanya, lo mau apa? Ini mau yang dikenain yang mana? Kakinya dulu teh. Kakinya habis cetar, colek aja. Gak ada aba-aba lain. Kalau yang lain kayak Kiai gitu, gue masih bisa ngegebrak dia balik. Dan akhirnya kalau misalnya dia mau disembuhin, gue yang bilang ya udah gue berhenti. Kita kayak ada negosiasi. Oke. Kalau ini enggak, Jo. Dan lu tahu apa kata dia? Dia cuma ngucap gini, lu nyakitin cucu gue berarti lu mau nyari mati. Dan gue di situ udah minta ampun. Ibu pernah dijahatin sama orang dan itu rasanya nggak enak. Saat dia mukul muka gue, ingat bu, aku nungguin ibu di taman ya. Gue bangun, gue nangis. Gue bangun, gue nangis, gue bilang, saya mau taubat pak. Gue gak pakai banyak ngomong Jo. Gue ngomong ke orang itu saya mau tobat pak. Emang mbak habis ngapain? Saya pokoknya mau tobat, saya takut, saya gak mau mati, saya mau tobat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan pokoknya apapun yang kalian lakuin, semoga semuanya bisa tercapai. Pada kali ini, basic, gue kedatangan lagi bintang tamu yang kemarin udah menceritakan masa lalunya ya, tentang mempelajari ilmu spiritual atau lebih tepatnya itu ilmu hitam. Ria. Gila. Ini makasih banget nih udah mau mampir lagi nih kemarin nih. Gue yang makasih Jo. Waduh. Diundang lagi, diajak lagi. Ini kan karena pada penasaran nih, termasuk gue juga penasaran. Karena lu bilang kan kalau lu sempet mau mati nih, ya kan? Sempet mau mati, tapi lu masih megang ilmu hitam itu. Jadi kan, maaf nih matinya jadi nggak bener kan gitu istilahnya kan? Matinya nggak jadi pending. Gimana nih? Mau mati atau enggak ya? Nah itu gue penasaran tuh. Nah cuma sebelum ke cerita, bisa nggak sih lu ceritain sedikit deh. Lu kan banyak kayak lu bilang waktu itu lu melet, ada yang minta santet apa segala macam. Nah bisa nggak lu ceritain dikit aja cara lu dulu menyantet orang? Tahan dulu. Penasaran kan sama ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, gak usah lama-lama lagi ya. Udah siap kan? Mode horor aktif. Nah Ria, kayak yang gue tadi bilang, bisa nggak lu ceritain sedikit tentang gimana sih proses lu dulu nyantet? Kayak gini. Sebelumnya terima kasih yang udah mau nonton video gue sebelumnya. Jadi kita itu ada prakteknya berbagai macam cara ya Jo. Cuma yang lebih intinya itu ada 3 praktek atau 3 cara. Yang pertama cukup pakai air. Ya, itu air bisa ditambahin baju pakaiannya dia kalau mau melet gitu. Terus ada yang bisa pakai boneka atau fotonya dia gitu. Gue nggak mau yang terlalu ekstrim banget karena kalau boneka agak menjurusnya ke sana gitu ya kan. Jadi gini, kita nyiapin namanya. Yang pertama orang datang ceritain dulu apa yang dia rasain dan dia mau dibuat jadi kayak gimana nih orang. Kayak contoh, saya sakit hati nih Teh Ria sama bos saya gitu. Terus saya minta dia sakit. Jadi awalnya dia sakit-sakitan terus nggak bisa kerja sampai ngabisin uang baru dia lengser sampai ya nggak ada. Dibikin gitu. menderita. Nah itu dibikin ya ibaratnya jadi boneka gue, itu jadi mainan karena sampai nafas dia nanti terakhir gue tetap dapat asupan dana dari dia. Jadi kayak terus dikasih uang nih hari ini ngerjain ini, terus dia yang ngontrol, jadi dia yang ngontrol gitu. Nah gue dikasih foto namanya dia gitu, terus lebih ke tanggal lahirnya dia gitu, nama orang tuanya dia. Saat mediasi dia pun ada, gue minta kembang 7 rupa sama dia. Gue minta mahar di tengah itu, di pertama di awal itu buat gue belanja sajinnya. Oh yang nyediain bahan-bahan tuh dia? Pasien? Iya pasiennya, yang minta tolong gitu. Jadi dia datang udah sama apa yang gue minta itu, nanti gue
list ke dia. Pertama dia datang, terus kita ketemuan lagi kan. Yaitu pertama dia datang, dia minta tolong begini gini gini. Gue kasih tahu, nih lo harus beli bunga, terus lo harus beli darah ini, terus lo beli ini yang dia butuhin. Terus gue minta 1 kendi, kendi dari tanah liat tuh. Itu khusus untuk gue naruh fotonya dia, foto si orang ini, karena nanti kan gue mau pendem. Fotonya dipendem. Oke. Karena itu buat gue pendem kan. Terus gue minta tanah kuburan. Cuma karena kebetulan saat itu gue tinggal di satu bukan di pemukiman sih. Tempat itu emang sepi kan. Karena gue di tengah-tengah kuburan. Ada di daerah ya masih daerah Depok lah itu rumah gue dulu kan. Kalau nggak ada tanah kuburan si Mbak nggak bisa ngasih ke saya ada. Jadi gitu gue yang nyediain gitu. Oh ya udah iya teh, dia datang ke hari yang kita udah tentuin, siapin barang-barangnya. Kalau gue nggak suka sama yang dia bawa, kayak contoh kembang nggak seger, gue nggak mau. Dia harus nyari ulang, nyari. Gue maunya tuh kembang-kembang yang dia kasih ke gue seger. Karena kenapa? Kita mau matiin orang yang masih seger, kita mau ngerjain orang yang masih seger. Oh gitu. Iya. Kalau enggak kurang, ya, jadi gini, yang ada di badan gue itu yang mintanya begitu. Oke. Mintanya harus yang kayak gitu. Jadi gue bilang jangan meleset, jangan keluar sama yang dia mau gitu. Karena kan bukan gue yang ngerjain, gue nyuruh juga yang punya gue nyuruh si peliharaan gue ini buat jalan gitu, buat nyelakain kan. Akhirnya beli, udah semuanya ada. Disinilah prosesnya. Gue prosesnya itu selalu tepat 00.15. Selalu tuh? Selalu. Kalau ditanya kenapa, gue suka aja ngerjainnya kalau jam segitu. Satu, hawanya teman-teman gue datang aja, yang nolongin gue tuh pada ada, gitu. Rame lah kalau malam itu bagi gue rame untuk masalah goib ya. Terus baru gue ritualin dulu 1 hari itu gue pendem. Pertama gue nggak langsung ngerjain, nggak langsung ke intinya gitu. Paling menit pertama ya gue rapin, gue pendem fotonya. Itu kan udah ada namanya. Terus gue titikin dia mau sakit yang di sebelah mana. Gue titikin dulu, itu pakai darah yang dia kasih. Gue titikin. Ntar nih tanah kuburan, ini kan kendi. Gue masukin tanah kuburan. Terus baru nih fotonya di atasnya, ya kan. Terus gue ambil tuh darah pakai, gue punya kayak pakunya gitu, pakunya emas. Mungkin kalau ada yang tahu pakunya emas, paku itu emas. Itu paku khusus berarti? Iya emang paku khusus. Biasanya gue pakai buat konde gitu. Oke. Terus gue kasih, gue titikin misalnya contoh orang itu mintanya di dada gitu. Ya, kan kalau dada ya lo tau lah, kalau orang udah sakitnya dada udah susah. Iya. Ternyata kalau pada saat itu dia minta titiknya di kaki dengan di dada. Oke. Jadi biar dia nggak bisa jalan kan, kita titikin dulu aja, kita mainin, kita titikin sini ya, sama di sini. Oke, udah kembangnya gue masukin ke kendi yang gue punya, karena gue punya selalu 3 kendi. 3 kendi untuk apa? Sukma 1 buat dirinya dia, baru setannya. Oke. Kalau yang si gue punya masukin kembang ini aman, ya aman. Kalau udah kedua ke sini pecah, sini pecah, sini pecah, gue yang mati. Ini tuh kita gini, setiap gue mau ngobatin orang itu gue pasti tahu bakalan suatu saat lu berobat terus ketemu orang yang lebih tinggi dibanding gue bisa kalah. Jadi gue harus nyiapin 3 ini untuk kemampuan gue juga. Tapi emang pada saat itu aman-aman terus, 3 kendi gue ya aman. Tapi memang kalau orang bilang nyantet itu ngumpetin sukma, ya iyalah. Kalau enggak, kita ambil sukmanya dia. Coba jelasin dulu deh, mungkin banyak yang ngerti nih, maksud sukma itu apa sih? Ada di dalam jiwa kita ada 7 sukma. Kalau yang gue pelajarin sih, taunya ya mungkin orang lain bilang enggak, ada 6, ada 5 gitu. Cuma yang gue tahu ada 7 sukma. Itu di badan kita memang ada. Kebanyakan kayak contoh deh, nggak usah jauh-jauh orang gila. Kenapa sih pikirannya dia bisa tiba-tiba ngilang dan dia nggak lupa sama segala-galanya. Nah itu berawal dari sakit, mungkin depresi, stres, sampai sukmanya dia hilang. Kalau ditanya lagi sukmanya yang kayak gimana, gue bingung jelasinnya. Pokoknya ada di dalam badannya dia, rohnya dia, atau kayak kalau kita bilang kakang ari-arinya dia ada di situ deh. Temennya dia tuh, kembarannya dia ada di situ jiwanya. Itu sukma. Jadi kalau sukma kita hilang 1, mungkin kita bisa jadi sakit atau jadi pelupa atau stres. Terus kalau hilang 2, gimana terus gitu kita hilangin, kita ambil. Sampai 7 habis itu dia gila? Mati. Oh mati? Iya.
Gila mah masih ada takaran ya paling 4 atau 5 sukmanya. Itu masih gila. Itu gila, itu bener-bener yang nggak ingat sama sekali udah. Oh gitu. Kadang ada orang gila yang masih bisa inget, itu berarti belum banyak sukmanya yang hilang. Makanya orang gila jangan sampai ke pasar, itu bakalan gilanya makin parah. Kenapa gitu? Di pasar itu banyak yang punya tumbal, punya penglaris. Nah itu kebanyakan ngambil sukma juga, ngambil tenaga, ngambil energi. Di pasar itu? Iyalah. Oh gitu. Sebenarnya gue cerita kayak gini tuh agak deg-degan juga ya, tapi gimana ya? Okay. Gue cuma mau berbagi aja gitu. Jangan pernah ditiru ya. Apapun yang gue ceritain di sini kalau itu negatif, tolong jangan ditiru. Terus jangan dibully. Oke, lanjut yang tadi. Oke. Terus nanti pas giliran gue ritual yang pertama nih kan gue udah pendem di atas ya. Kembang ini gue taburin sambil ada ya gue baca mantra lah tetap. Gue itu selalu menggunakan kembang kantil untuk gue makan. Jadi gue minta sekitar 21 biji. Takutnya kan gue lagi proses habis gitu kan, gak lucu dia beli dulu gitu. Gue selalu minta agak banyak gitu. Gue makan sambil ada gue ritual bacanya, itu gue ngundang yang gue suruh. Oke. Datang, gue pakai yang cetek dulu nih, yang kecil-kecil dulu, yang ilmunya mereka juga masih di dalam goib itu mereka masih rendah gitu kan. Dia anak buah datang. Kalau bahasa gue nih, orang liatin dulu. Oh, suruh ngawasin. Nah, lu liatin dulu dia di sana. Apa dia rajin sholat? Apa dia enggak? Oh gitu. Nah, apa rumah dia ada penjagaan? Ada rumah yang dipagerin? Jadi lu tolong lihat dulu. Karena setelah dia datang, dia ngelihat, dia bakalan balik lagi ke gue. Cuma 2 yang dia kasih tahu, aman sama nggak aman. Oke. Kalau aman berarti gue masuk celah dari mana aja gue bisa kena. Berarti 1 imannya dia kurang. Kenapa kemarin gue bilang orang yang sholat nggak sholat tetap aja kena bakalan bisa mati. Nah, iya. Ya, perbedaannya gini, orang yang sholat menjalankan cuma ya udah gue yang penting sholat, itu kewajiban gue. Oke. Saat dia sholat kita lihat kekhusyuan, jangan orang lain. Gue suka sholat terus mikirin ntar gue mau pergi kemana ya gitu. Bener nggak? Yang gerak badannya doang, tapi hatinya hati dan pikirannya dia kemana-mana. Terus ada yang bener-bener gue sholat ya gue lagi mau ketemu sama pencipta gue. Yang bener-bener dia khusyuk, itu susah Jo. Itu susah yang gitu? Itu susah. Orang yang bener-bener dia punya keimanan yang kuat, itu susah. Bukan berarti gue setiap orang yang sholat terus gue bisa matiin. Enggak. Gue kena tetap, gue tetap nyantet dia. Tapi larinya ke keluarga dia yang satu rumah yang gak punya iman. Oh, itu kenapa dia belok? Nah. Oh, oke. Jadi bukan berarti gue nembak orang yang lagi sholat terus kena. Enggak. Jadi ada yang sholat, ya gue sholat tapi pikiran hatinya dia kemana-mana gitu. Nah saat kalau nanti yang punya gue datang ke rumahnya dia lihat, ya contoh ya si emaknya doang gitulah yang rajin sholat. Dia kasih tahu, ini aman gak amannya apa? Dia bilang aman. Oh gue langsung ngerjain. Kalau nggak aman, gue suruh yang kedua. Yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi lagi. Lu masukin lagi. Nanti kalau ibaratnya peluru gue masuk ke sana, ketembak nggak? Dateng, gue ritual lagi, gue pancing lagi, panggil. Kalau sampai keduanya dibilang aman, baru gue kerjain. Kalau kenapa nggak langsung yang kedua? Nggak bisa. Gue mau yang kecil dulu. Untuk apa? Kalau yang kecil itu dia bisa, malah kalau yang kecil itu tuh dia bisa muterin itu rumah sampai ke 40 samping, 40 kanan kiri. Harus tahu. Karena kalau 40 rumah ke kanan atau ke kiri, depan, belakang ada yang diguna-guna juga gue bisa ketembak. Jadi contoh nih Jo, nauzubillah min dzalik ya Jo, gue ngerjain di rumah lo. Ternyata tetangga lu yang di sebelah kanan 40 rumah ke belakang atau ke samping gitu, ada yang lagi dikerjain juga sama orang. Tuh gue bisa beradu. Gesekan. Oh gitu. Beradu, jadi gesekan. Entah yang jadi punya gue malah kesasar sama dia gitu ya. Pokoknya ada gesekan. Kan kita bilang, kita punya ilmu, lu punya ilmu jangan ganggu. Kan ada yang suka bilang kayak gitu. Nah kita di dunia ya santet kita ngeliat juga. Apalagi kalau gue kan tipikal yang nggak mau langsung matiin orang. Gue nggak pernah mau. Gue ya jatuhnya gue nyiksa dulu gitu. Karena ya gue mikirnya duit. Kalau langsung kan udah selesai. Gue maunya nggak, orang balik lagi ke gue kan. Kalau udah yang kedua pergi terus dia pulang lagi ke tempat gue aman, baru gue ritual. Ini ritual yang lama. Ritual lama ini gue ngeliat jiwanya dia dulu. Gue ngeliat jiwanya dia, baru gue mainin. Nih gue main dulu, gue ngerasain dulu badannya dia
gue masuk dulu, gue sentuh dulu badannya dia, nanti dia di sana tuh tiba-tiba kayak merinding. Karena di dalam kendi itu, wallahu alam, entah mau kalian percaya atau enggak, ya memang ini yang gue lakuin, yang ini yang gue rasain. Itu kita ngelihat dia lagi ngapain. Jadi di air itu kan? Iya. Kelihatan dia. Kelihatan. Karena kan kita masang. Itu setan gue nggak pulang, udah di situ. Dia yang bakalan nanti gue ngelempar, dia yang nih ngasih tahu gambaran di sini, di sini. Ibaratnya kayak lu masang kamera di rumah dia ya. Gitu. Karena bukannya gue ngelempar ke sana 1-2 setan Jo, bisa yang punya gue langsung brok datang ke sana buat ngeliatin. Itu buat bikin hawa. Kita ambil energi positif yang ada di rumahnya dia dan dirinya dia. Oke. Itu diserap buat siapa? Buat gue. Buat gue bikin kemampuan gue tuh kayak besar bener-bener besar ke dia gitu. Makanya di wadah gue itu gue kelihatan, dan nanti di saat gue lagi ngelempar ada menyan putih kesayangan gue saat itu, setiap gue ngelempar menyan putih itu perempuan muntah. Entah enak, mual, muntah dulu. Kalau muntah berarti gue sasaran tembak gue udah kena. Udah kena, dilihat di sini wah dia muntah, berarti gue masih udah bisa. Udah bisa masuk. Udah bisa masuk. Mulai gue ambil darah, gue colek darah itu karena kan di tempat lain kan, gue ambil si fotonya ini, gue tanya, lo mau apa? Ini mau yang dikenain yang mana? Kakinya dulu teh, kakinya habis cetar, colek aja. Udah ini di badan di foto ini udah dia utuh ini badannya dia. Jadi apapun gue mau sentil kupingnya kasar kayak gitu, ya udah dia ngerasain. Kalau ditanya kok bisa kayak gitu, nanti dari sini gue tangan gue main ke kaki, setan gue yang sono yang hajar. Setan gue yang gue suruh. Kan lu udah ibaratnya setan lu parkirin di situ kan. Jadi dia pokoknya nunggu ancang-ancang dari gue. Gitu. Itu kaki, terus udah selesai kaki, dia maunya misalnya saya nggak mau yang per menit doang teh dia ngerasain sakit. Mau yang bener-bener dia ngerasain kakinya dia sakit terus. Akhirnya gue ikat. Cara bikinnya gue ikat, gue bikin lagi ambil sapu ijuk. Gue bikin boneka. Oke, boneka voodoo ya? Iya, kalau gue bikinnya dari sapu ijuk, dari ijuk gue ambil, gue bikin. Itu gampang sih kalau bikin ya. Karena kalau bikin kayak gitu kan semakin gue praktekin ntar pada mau lagi ya kan. Jangan. Oh, iya. Gue bikin. Jadi sambil maunya apa? Kakinya teh, tapi kakinya ini maunya saya yang abadi, ngerti nggak lo Jo? Jadi kakinya dia tuh terus-terusan sakit, nggak bisa jalan. Pertama senut-senut dulu kan, pasti ada gejalanya dulu, sampai 2 hari baru dia nggak bisa jalan. Kalau kita bilang kayak lumpuh lah gitu. Nah ini gue taruh nih si fotonya ini, gue ambil si ijuk, gue painin, gue bikin palanya, kakinya, badannya dan semuanya. Terus gue ambil, dia memang gue suruh awal bawa kain kafan tapi nggak banyak. Cuma 1/2 meter. Itu gue pakein di ijuk. Jadi pakai bajunya dia. Jadi boneka santet gitu loh. Boneka santet. Iya. Udah jadi nih, jadi pala, kaki dan jadi boneka utuh. Baru gue ambil kayak jarum pentul gitu, kayak jarum lah buat nyucuk dia. Tapi gue bilang sama dia, nih mau disakitin pelan-pelan apa langsung? Karena setiap yang datang sama gue udah langsung aja. Jarang ada yang pelan-pelan tuh jarang Jo. Gitu. Jadi pengennya langsung gitu. Ya udah. Kalau dia mau kakinya dia dibikin nggak bisa gerak, lumpuh gitu, gue ambil sedikit ini aja, kayak papan kecil. Gue selalu bikin emang dari kayak lo tahu es krim yang gagang. Iya. Nah itu biasanya gue potong gitu. Biasanya gue pakai itu atau enggak kayak serutan kayu kecil. Itu gue bikin kakinya kayak patah gitu aja, gue iket pakai tali kain kafan kan gue bikin kecil-kecil, gue ikat. Jadi ini boneka gitu, terus kakinya itu gue ikat, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak. Itu apa emang maaf nih semua dukun kayak begitu apa gimana sih? Ya beda-beda ya? Tapi kalau misalnya caranya ya kebanyakan memang kayak gitu, cuma kalau yang lain nggak tahu juga. Karena gue nggak punya temen Jo kalau di perdukunan, ya cuma gue sendiri doang gitu, jadi nggak bisa sharing. Cuma emang yang lucu itu kalau di tempat gue nggak ada orang yang sabaran, nggak sabar semua, maunya langsung, nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Makanya dibilang
Gue tuh dibilang ekstrim enggak juga, cuma gue yang instan terus gitu. Dapetnya yang orang udah langsung dikasih ini, langsung kasih ini. Jadi besar gitu untuk bayaran gue, karena nggak ada yang ada satu itu mintanya sakit kecil, sakit ngabisin duit, bangkrut baru dia gila mati. Buset, kejam banget itu. Tuh abis kalau nanti abis diikat gitu Jo, nanti dia jatuh di sana. Nah kita lihat tuh di kendi, dia jatuh, aduh sakit dah tuh. Ini yang lebih sering itu gue dari paha, pangkal paha atau nggak betis, tuh gue ikat sekencang mungkin. Jadi lu bakal ngerasain yang namanya kram, tuh diikat terus nggak bisa gerak sama sekali. Udah kaki lu tuh udah begini aja, mapan aja gitu, mapan aja gini, nggak bisa digerakin kanan kiri. Kalau saat itu lo dibawa ke tukang urut, bilangnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena gue lemesin. Gue semuanya punya gue cabut. Oh gitu. Oh jadi nggak ketahuan? Yalah. Oh gitu caranya. Kalau apalagi ke kiai ya. Kalau ke kiai paling dia negor doang. Siapa yang nyuruh kamu gitu. Tapi kiai itu tahu kan? Tahu lah. Ya kayak sekarang gue ngobatin orang, gue cuma ketawa doang. Aduh, gue taker doang. Yang penting gue bisa nangkep gini, setannya dia kayak gimana gue tahu. Makanya gue lebih baik nolong orang karena gue tahu. Yang gue pakai aja setannya itu ada tingkatannya gitu. Yang gue pakai iblis jin itu ada tingkatannya gitu, tingkat pembayarannya sama yang kita kasih makan kan. Kalau ke dokter nggak perlu gue ambil, dia nggak akan kelihatan, nggak akan. Jadi gue tuh suka kalau ngerjain orang kaya tuh, kebanyakan orang kaya nggak begitu percaya sama dunia kayak gini kan, lebih sukanya medis. Ya lu nggak akan pernah kelihatan di medis. Ya kakinya digoipin kan, kita mainnya rohnya dia. Ibaratnya sukmanya dia gitu. Ya yang dipakai bukan badannya dia yang bisa di CT scan gitu. Jadi nggak bakalan kelihatan. Tapi kalau udah ke kiai gue ketawa. Cabut dulu deh ya, pulang dulu gitu. Kalau nggak kasihan dong anak buah gua gitu kan, gue masih butuh. Cuma kalau yang kiai-kiai gitu lebih banyak toleransi untuk pendukun. Kok gitu? Dia nggak mau ngajar langsung, paling ditanya, kasihan lah itu orang nggak punya salah sama kamu. Iya biasanya ngomong gitu. Nggak, kenapa kok kiainya nggak langsung gitu? Jujur ulama itu hatinya besar banget Jo. Kita kalau dukun ketemu ulama yang langsung tembak mati, mungkin udah banyak dukunnya males. Oh gitu. Ya, dan kita juga ngeliat kiai ustadz yang ilmunya juga kan ada tinggi-tinggian. Ada yang mereka cuma menguasai beberapa doa, kasarnya kayak gitu ya, bukannya gue menjatuhkan atau gimana. Kayak ustadz gue masih muda, guru gue masih muda, bener-bener masih muda banget. Dia malah di bawah gue setahun. Dia ternyata bisa loh, bener-bener bisa ngehajar gue. Ngehajar. Itu pernah punya gue itu diumpetin sama dia, dan gue nyari mana isian gue. Gue lagi mau ngerjain orang, diumpetin sama guru gue. Itu guru gue muda. Gimana, makanya gue nggak pernah mau ngeliat kiai tua, kiai muda, ustadz tua, semua bagi gue kalau dia punya kekuatan yang bener-bener yang ngajinya dia bener-bener kuat banget, wiritannya dia kuat, kita dukun takut. Ada satu doa, ada satu doa yang mereka amalin, itu yang membuat menghacur. Apa tuh? Ya tanya aja sama guru gue deh. Itu doa? Ada amalan wiridan ya, paling wiridannya yang lebih sering gue pakai sih kalau gue ngasih ke orang lain gitu. Itu paling ampuh itu. Dan gue saat lagi ngedukun, gue paling benci banget kalau ada orang yang nyiram air sama garam, dia nyebut atau ngewirid la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadzolimin. Gue paling takut banget tuh. Kenapa? Udahannya badan gue sakit. Kalau dibacain itu? Sakit banget. Nanti yang di sana tuh gue kasihannya tuh setan-setan datang kayak orang pincang gitu. Ya iyalah pincang. Itu. Jangan disepelein, itu kata sepenggal gitu. Tuh maknanya subhanallah. Karena di saat gue mau mati pakai kata-kata itu, mak gue selalu ngingetin gue kayak gitu. Dan gue bilang sama temen gue yang ngurus gue, ya sebutin itu aja, air siramin ke gue. Ayat kursi. Ayat kursi juga? Ya. Kayak gitu. Ayat kursi, terus la ilaha illa anta, selebihnya ngewirid tapi lebih banyak ya istighfar. Cuma gue nggak tahu kenapa kalau sekarang pun gitu, kalau gue ada yang minta tolong selalu gue kasih itu. Dari dulu gue pertama kali ngelakuin jadi dukun santet sampai gue 5 tahun gue berkelana kemana-mana,
Itu ya bener-bener itu doa yang paling bikin gue bete deh. Sakit di badan tuh sakit banget. Cuma nggak bikin kita ngelepas ya. Bikin kita ngelepas, tetap kita kerjain. Karena ada yang mendoakan atau baca doa kasih air nggak dengan iman. Nah itu. Jadi Dan coba ya asal baca. Ada yang gini, bener loh kata orang kalau bacaan itu harus pakai tajwid. Harus dengan iman, terus bener-bener percaya kalau Allah itu ngasih itu surat untuk ngebantu kita jauh dari jin, setan. Itu kalau nggak ada niat, nggak ada ketulusan untuk baca, terus nggak niat ikhtiar, cuma asal yaudah deh yang penting ini setan hilang gitu. Ya nggak ngaruh. Ya biasa aja jadinya. Bisa orang baca ayat kursi nih, tapi asal baca doang gitu. Iya, malah adanya karena gue punya dua gue punya jin gue ya, yang ibarat bersekutu sama gue itu jago banget bahasa Quran, jago banget ngaji. Jadi saat gue lagi ngaji aja dia yang koreksi itu salah. Dia jin muslim gitu, jin muslim. Cuma karena gue salahnya itu gue kasih makannya dia dengan ya makanan yang nggak baik untuk dia. Jadi dia mau bersekutu sama gue karena kan gue jadi pengikut dia gitu. Ada jin muslim banyak. Cuma kalau yang gue punya dua ini emang pintar banget buat ngecohin manusia. Bukan berarti jin gue yang ya dia sembah Allah ya, gue Allahu alam, gue nggak tahu. Tapi dia itu emang tugasnya ngecohin. Jadi setiap nanti pasien gue lagi kambuh, ada kiai yang datang, dia masuk ke badan tuh ini si korban, dia masuk. Baca, kalau misalnya si kiainya ini ilmunya bukan ilmunya cetek ya, maksudnya tingkatnya dia ngajinya masih kurang gitu, dikatain, dihina sama jin gue. Ngaji yang bener, baca doa nggak kayak gitu, karena kebanyakan punya gue kan bukan asli Jakarta tapi Sunda, jadi ngomong Sunda marah-marah, nggak suka, malah diajarin sama dia. Itu kita ngecohinnya begitu Jo. Jadi biar nggak kelihatan kalau ini pure untuk pure kita santet, itu ngecohinnya. Makanya gue suka banget kalau nolongin orang, gue tahu mana yang ngecohin mana enggak. Suka banget gue sampai sekarang tuh kalau nolongin orang kayak gitu suka. Tapi sekarang karena medianya itu mereka dukun lebih canggih dibandingin zaman gue dulu. Kalau sekarang kenapa lebih canggih? Saat pakai mediasi di kendi, dia ngeliat, dia nggak bikin si korbannya ini kakinya sakit, lebih ke arah kecelakaan. Jadi saat dia berkendara motor, dia pikir itu di sini tuh ada motor lagi atau mobil lagi dengan kecepatan tinggi, padahal nggak, itu setan, nggak ada yang ngeliat. Itu kayak ilusi doang. Iya. Jadi kan jadi panik itu. Nah, langsung mati atau nggak kecelakaan gitu. Karena banyak banget kan orang bilang ini kecelakaan di jalan, supirnya meninggal, ini segala macam kan banyak tuh. Ada dua kemungkinan, memang kelalaian manusia atau goib. Karena kita kan bersanding ya, deket-deketan gitu. Terus gue juga kalau misalnya ngerjain orang, saat lagi gue ngerjain itu, gue harus lihat si korbannya ini punya lingkungan dia nih kayak keluarga yang indigo enggak. Itu harus gue singkirin, gue pagerin dia, gue bikin males kedateng, males ketemu, ribut terus itu. Emang kenapa kalau ada dia itu? Males aja gue kalau dilihat ada yang ngontrol. Kayak gue nih, misalnya lu lagi sakit kena, kan kalau gue di samping lu, gue tahu kapan lu mau dikerjain. Kan dihalang, doa lagi. Jadi bisa antisipasi. Nah, gue nggak suka. Pasti dia gue bikin males. Makanya kalau ada yang minta tolong, teh aku mau berobat sama teteh, sama Ustadz teteh gitu. Itu gue udah nggak, bener-bener kayak kuping gue tuh udah biasa banget. Nggak tahu nih teh bawaannya males kayaknya WhatsApp teteh tuh males. Padahal kita lagi mau obatin, itu biasa. Kalau orang mau berobat, mau ngobatin dirinya yang kena setan tuh hawanya males, nggak mau ngapa-ngapain. Terus kayaknya kalau ketemu orang yang mau nolongin kita malah jadi gedek. Nggak tahu, emang karena kita diasupin setan ya, jadi nggak mau diobatin, maunya ngedekem aja gitu. Tuh gue anak indigo, kiai itu yang paling gue nggak suka deh kalau lagi ritual. Tapi kalau memang di sekelilingnya dia orang-orang yang biasa, orang-orang yang ya udah gitu biasa-biasa aja, itu gampang banget ngelancarinnya. Gue bilang sama si yang datang, si pasien gue, lu mau berapa lama? Waktu dari dia sakit, terus pokoknya tujuan lu berapa lama? Saya mau dia seminggu itu dibikin gak bisa jalan sama sekali. Terus mulai ke 1 bulan tuh
kayak dia berobat jadi uangnya dia habis sampai ke 2 bulan 3 bulan dia lengser jatuh, akhirnya nggak punya duit sama sekali, dia lari baru ke jantung. Baru dead. Kebanyakan ada yang sampai tahunan, 5 tahun, 6 tahun. Gua akuin itu dukunnya kuat, tahan lama. Kalau gua nggak mau lama-lama Jo, karena gua bukan ngurusin satu pasien doang, banyak banget pasien gua. Jadi gua cuma space ke mereka tuh 5 bulan. Maksimal 5 bulan? 5 bulan. Jadi kalau lu mau nyiksa dia, gua ada rasa kasihan juga. Kalau terlalu lama juga kasihan. Kalau lu mau bikin dia sakit, ya udah sakit selama 5 bulan, selebihnya gue tinggal. Jadi lu mau disembuhin gak disembuhin itu urusan dia. Karena ngelepasnya gampang banget sebenarnya. Kan gue ngelemparin gini Jo. Saat gue lagi ritual itu, dia udah mulai sakit, udah mulai gue mulai iket, barulah api gue masukin ke sana. Lo tahu? Bola api santet baru gue kirim ke sana untuk apa? Rumah lo, diri lo gue eksekusi, gue pantek, udah lo nggak bisa kemana-mana. Oh itu kenapa kalau di rumah yang di atas ada bola api itu tandanya? Ya kan bola api terus masuk nih ke rumah, pecah dia. Dar itu si bungkusan punya gue itu yang masuk nanti ke dalam tanah, entah di tempat tidur lo di bagian kepala, tapi di dalam bumi ya, di dalam ubin gitu, yang ibaratnya di luar nalar orang bisa masukin, atau di bawah kasur lo, ya pokoknya di tempat lo tidur. Itu buhul? Bukan, lebih ke bungkusan, iya kayak buhul tapi bungkusannya itu isian, rambut ini segala macem. Ya itu kalau gue bilang kayak sajennya dia, sajennya setan gue, buat penanda. Ini nanti kalau rambut ya bisa keluar dari sininya dia, atau di dadanya dia, atau di tangannya dia. Kalau ada yang ngobatin gitu, dipencet ya keluar rambut itu kan. Nanti rambut itu lama-lama kemakan sama badan, masuk ke badannya dia. Tanah kuburan yang dari gua pertama nih kain putih atau kain kafan. Gue biasanya kain kafan sama kain hitam. Gue pakai gue double. Pertama gue masukin tanah kuburan, lada, terus silet karat gue potek lah, gue patah-patahin. Terus karatan tuh? Harus karatan. Terus peniti atau enggak jarum pentul karatan. Gue biasa serutan rotan. Terus rambut. Biasa rambutnya dia, kalau mau emang rambut, kalau enggak ya enggak. Terus kalau lebih parah, kalau gue yang bener-bener mau nyiksa dia di balai itu pakai kayak anak tikus gini. Anak tikus gue masukin. Itu nyawa. Itu nyawa. Ya gue nggak tahu ya kalau mediasi yang lain, kalau ini ya cara gue ya begini gitu. Udah gue bungkus, gue iketannya juga pakai, biasanya gue kalau nggak pakai rambutnya dia pakai benang biasa gitu. Udah gue tembak dari sini. Padahal sih sebenarnya kalau logikanya ya, kalau orang ngelihat ini dari di wajannya gue, wadah gue itu, gue cuma ngelempar gini ya ngajar gitu. Gue langsung lempar, gue banting ke dalam. Tapi emang hilang, ya dibawa ke sana. Jadilah bola api. Itu bola api. Baru pecah. Jadi kan ada beberapa orang yang bisa ngelihat kalau itu kemarin tangga gue kok kayak ada bola api di atasnya. Nah, itu dia. Ada yang emang benar-benar dia kesantet, ada yang setan apa tuh yang bola api tuh. Itulah Banaspati. Jadi ya beda-beda gitu. Cuma kalau yang biasanya bola api yang gue kirim terus pecah, ya itu dia langsung masuk ke tempat dia tidur. Langsung kita tanam. Pas pecah itu ada suara ledakan gak sih? Biasanya cuma kayak kayak petasan kecil, kretek, udah. Oh gitu. Atau enggak bisa bunyi dok, udah kayak benda jatuh aja ke atas. Sebenarnya itu benda itu kalau di kasat mata kita ngeliat mah ada bentuknya putih jatuh buk begitu. Kayak setempat gini. Tapi kan biasanya nggak ada yang menyadari karena gue mengerjakan itu 00.15. Jadi sampai jam 3 gue baru selesai. Ritual itu baru ya kita kalau pas ngirimin kayak gitu tuh gue lebih fokusin itu gue sama si setan-setan gue yang di sana gitu, si anak buah gue lah kalau gue bilang kan. Nanti kalau udah paten tempatnya gue udah taruh ini, misalnya si bungkusan gue taruh di sana, mereka udah tinggal yang ngerjain, mereka yang ngolah. Mereka tuh nggak akan keluar yang gue suruh. Ngajar kaki ya kaki terus Jo. Sesuai instruksi. Iya. Terus kalau misalnya si pasien ini udah ngasih uang, misal teh saya pengen korban saya itu duitnya dia habis atau apa tokonya dia bangkrut, gue nyuruh lagi dia hajar ke toko gitu.
di jalan ke toko, gue bikin, gue lempar. Nanti dia juga ada yang gue suruh, misalnya lu lempar nih tanah kuburan ke depan tokonya dia, jangan sampai ada orang yang tahu, karena gue takutnya gini, kalau ada orang yang tahu langsung dibersihin. Gitu, dibersihinnya entah malah dikerjain, gue balikin, kita nggak ada yang tahu deh gitu, dilemparin. Makanya tanah kuburan itu tuh hal yang bener-bener harus dia hati-hati deh. Itu bener-bener ibaratnya media yang paling gampang banget gitu. Terus ya kain kafan, terus tali pocong itu kayaknya kalau ada yang bungkus-bungkusan kayak gitu harus diwaspadain. Ya berarti ada sedikit gaib-gaib lah, aroma gaib. Nah, gue nanya nih, selama lu dulu praktek itu, lu pernah kalah? Ya pernah lah. Pernah, kenapa gue sampai tobat, Jo? Kalau gitu. gue nggak kalah, gue mungkin sampai sekarang ngobrol di depan lu, gue masih buka praktek. Tadi lu bilang lu selama dulu lu praktek, lu pernah kalah. Dan kalah ini yang bikin lu tobat. Nah itu gimana ceritanya? Jadi itu gue dapet pasien dateng, dia mau minta tolong kalau kayak bosnya dia itu nyakitin dia. Nyakitinnya gini, yang dia udah loyalitas banget, cuma omongan emang ini bosnya itu mulutnya mulut dibilang ceplas-ceplos ya ceplas-ceplos. Makanya gue selalu bilang sama orang, mulut hati-hati. Orang nggak ada yang tahu sakit hatinya di mana. Dia sakit hati banget, dia pengen tuh bosnya itu bangkrut, dibikin sakit terus bangkrut. Ya gue minta dong syarat-syaratnya, ya foto dan segala macem. Ya gue mulai ngerjain, yang pertama aman, yang kedua aman. Dia udah bisa gue kerjain, Jo. Dia udah gue santet kasarnya gitu. Gue udah bikin dia lumpuh. Dia tuh sampai bener-bener kakinya dua-duanya nggak bisa jalan, kayak orang stroke. Karena gue bikin jatuh di kamar mandi. Gue bikin gue seret dia dari kamar mandi kan. Gue udah ngelakuin kayak gitu. Terus itu berlanjut sampai 3 hari kan. Gue bikin dia celaka, habis celaka dia jatuh. Terus pas jatuhnya ke sebulan, karena dia udah medis, ini gue udah lancar jaya ya kan, dibilang gue udah berhasil. Dan dia pun setiap datang, dia nggak bisa jalan nih gini-gini. Dia laporan terus kan ke gue. Terus tiba-tiba ternyata bapaknya dia asli Kalimantan. Dia itu anak rantauan, dia dengan istrinya itu anak rantauan. Dia disuruh sama bapaknya untuk ketemu omnya kerja di Jakarta nerusin perusahaan gitu. Jadi kayak ibaratnya ya ngebantuin omnya gitu di salah satu perusahaan omnya. Nah bapaknya datang, gimana ya tuh ceritanya gue nggak tahu. Gue kecolongan nih, Jo. Tiba-tiba kendi gue yang ini pecah, nggak lagi gue kerjain. Gue tuh biasanya kan sambil nunggu gue mau ritual, gue tuh ngerokok dulu, gue ngopi dulu gitu. Walaupun pasien gue nggak datang, ya itu sebelum ritual gue nyantai dulu lah kasarnya gitu. Gue lihat jam, gue udah ganti pakaian gue, karena gue kan pakaian kalau mau ngerjain gue ada pakaiannya. Gue ada pakaiannya kan, gue ganti pakaian gue mau duduk, baru mau duduk, Jo, itu kendi gue yang satu pecah. Gue cuma bilang, ini kenapa nih? Ada apa nih, ya kan? Kok bisa pecah nih? Sebenarnya gue udah jiper, Jo. Ini ada apa gue nggak tahu. Kan nggak ada yang laporan. Ternyata beberapa anak buah gue di sana udah mati. Kasar udah nggak ada, nggak kelihatan. Gue panggil mau gue ke mediasi kayak gimana, nggak ketemu. Akhirnya nih masih ada 2 wadah. 2 wadah gue singkirin, gue lihat. Wah ini gue ketemu akhirnya. Tapi gue dengan pedenya gue masih bisa nganuin lo, karena yang gue lihat lu juga minta tolong sama orang, ngerti nggak? Bapak lu minta tolong nih sama orang gitu. Mungkin ini kecolongan karena gue lagi nggak mediasi gitu, kasarnya kayak gitulah gitu. Nah delalanya abis gue kerjain itu orang, memang selama mau ke sebulan gue nggak yang ngasih gitu, enggak, karena gue ada pasien lagi. Jadi gue ini agak gue belakangin. Masa iya dalam waktu sebulan lu ke rumah sakit terus tiba-tiba lu manggil orang pintar? Biasanya kalau udah 2 bulan 3 bulan baru manggil orang pintar, bener nggak? Kok nih di medis nggak ada keluhan nggak ada penyakit apa cuma ngeluh sakit doang gitu. Ini enggak, Jo, cepet banget. Jadi kayak ibaratnya gue lagi lengah juga gitu. Pas gue lihat 2 kendi itu, 1 kendi ini baru nih. Ini air nyiprat doang ke muka gue. Yang gue lihat orangnya udah tua, nggak pakai baju, tapi tatonya dia muka-muka nih sampai kesini-sini. Tato? Ya.
Dan dia asli suku pedalaman Kalimantan. Dan gue bilang sama orang Kalimantan, terima kasih bikin gue jadi taubat. Karena dia nggak pakai jurus apa-apa, Jo. Kalau lu bilang prosesnya kayak gimana, itu sangat cepat karena besoknya gue langsung sakit. Oke. Itu air muncrat itu langsung kayak narik muka gue cekek. Gila, terus? Gak ada aba-aba lain. Kalau yang lain kayak kiai gitu, gue masih bisa ngegebrak dia balik. Dan akhirnya kalau misalnya dia mau disembuhin, gue yang bilang ya udah gue berhenti. Kita kayak ada negosiasi. Oke. Kalau ini enggak, Jo. Dan lu tahu apa kata dia? Dia cuma ngucap gini, lu nyakitin cucu gue berarti lu mau nyari mati. Dan gue di situ udah minta ampun, karena bener-bener itu dicekek, bener-bener dicekek. Itu nggak bisa gerak, tapi mata gue tuh udah setengah gini tuh udah keluar begini. Karena sakit kan, terus gue nahan terus. Terus dia lepasin, dia cuma ngomong gini, apa pesan terakhir lu? Anjir, seru banget. Dan itu gue tutup semuanya, gue tutup tuh pakai kendi itu tuh, gue air gue buang, terus gue cabut keluar. Dan lu tahu di luar itu depan rumah gue, nggak tahu itu cuma pandangan mata gue udah api semua. Dan lu tahu ternyata yang gue baru tahu setelah ada api itu kan gue pingsan, nggak sadar gue, itu nggak sadar sama sekali. Karena kayaknya perasaan gue itu gue udah kebakar api, gue mati lah, kasar gitu, gue udah kebakar. Di saat gue lagi nggak sadar diri itu, di mimpi gue ketemu si korban gue. Dia pakai kayak apa, udeng apa ya buat di kepala gitu. Ternyata itu dia anak satu-satunya di kepala suku gitu. Jadi dia tuh di Kalimantan tuh orang terpandang, kepala adat gitu bapaknya. Gila ya, pantesan gue mau dimatiin. Udah anak satu-satunya kepala adat lagi. Pasti gue udah mikir kalau misalnya dalam secara sadar gue ngomong kayak gini, ini orang sakti banget gitu. Cuma di mimpi itu gue dikasih kesempatan cuma satu. Itu semuanya dilepasin. Udah gak ada negosiasi lagi. Kalau gue ngelepasin itu semua, dia ngelepasin gue. Oke. Itu dia ngomong kayak gitu. Pas gue bangun, Jo, saat itu kan antara sadar nggak sadar. Kalau dibilang kenapa sih prosesnya cepet banget. Proses gue sampai pengen kayak orang kebakar kayak gitu. Karena dari ditarik, gue dilepas, gue ngebungkus, gue buka pintu udah api. Gimana sih lu ngelihat pintu rumah kebuka tuh itu udah kebakaran gitu. Terus pingsan, pas bangun-bangun, lu tahu gue melek. Dan itu gue di dalam satu kamar yang semua api. Api itu kayak bola api? Enggak, kebakar. Oh. Kayak rumah gue tuh kebakaran gitu. Terus gue bingung, gue minta tolong. Dan itu sebenarnya dalam gue minta tolong itu kayak gini nih. Lu ngeliat ini biasa aja kan. Pandangan gue itu nih api. Dan lu ngomong, gue ngomong ke lu, ya Allah tolong ini kebakaran. Padahal enggak gue. Itu padahal udah banyak banget yang nolong gue, ya murid-murid gue gitu. Itu udah ibaratnya bangunin gue ke kamar gue. Tapi yang gue lihat itu api. Rumah gue kebakaran. Oke. Dan saat lagi gue minta tolong, ini keringetan, kalau namanya panas gitu, gue lagi ngerasain panas, itu kakek-kakek datang. Kakek siapa? Yang tatoan? Kakek yang tatoan itu, pakai tongkat. Dia cuma dia pakai bahasa Indonesia, tapi yang bener-bener bahasa Indonesia baku banget gitu. Karena gue nggak ngerti bahasa Kalimantan, jadi dia pakai bahasa baku. Gue suruh lepasin cucunya, terus kalau enggak ya kamu ngerasain yang kayak gini lebih parah. Dan lu tahu gue ngelihat tangan gue ini tangan gue itu pindah ke belakang gini, Jo. Hah? Terus? Jadi dia narik dia nyiksa gue, ini ditarik ke belakang. Terus abis ini terus dibalikin lagi, terus tangan gue begini. Kata dia gini, yang dirasain cucu saya kayak gini. Gue ngerasain sakit banget. Sakit, lu bayangin tangan lu dengan sengaja gue giniin, tapi gue gak bisa bilang aduh, gue gak bisa ngeles, gak bisa ngelawan. Enggak, udah tangan gue dikerjain, dibikin ini ngebalik. Jadi tangan gue ini baunya begitu. Dan itu dua-duanya, abis satu ini dibalikin lagi. Dia gak pakai nyentuh gue, pakai tongkat, cuma diginiin doang. Oke. Itu, terus setelah habis kayak gitu, gue sampai sujud minta maaf. Pakai tongkat lagi, gue disentak gitu, bangun. Ini mata gue yang kiri itu ditusuk pakai itu. Pakai tongkat itu panas banget, itu panas banget. Terus gue untung pas dia nganuin, gue langsung nunduk. Jadi nih ditempelin ke mata, langsung gue nunduk, minta maaf lagi, gue sujud lagi. Itu sumpah tuh malaikat kali itu.
gue udah ngerasain kayak lagi disiksa dalam api neraka, atau nggak diincus semuanya, ditusuk ya kan. Udah gue bangun dari situ, dia hilang, tapi tetap rumah gue api. Gue jadi duduk di satu tempat kayak tempat tidur gitu, itu doang yang nggak kebakar, tapi yang lainnya kebakar. Di situ kayak orang bingung, gue kayak orang linglung, panas, terus gue nginjek ubin tuh panas, jadi gue duduk di atas gitu kebingungan karena lama-lama tuh kebakar ya, namanya api. Makan kayu kan lama-lama reot. Dia datang lagi, dan datang yang paling parah ngebuat gue sadar tapi gue nggak bisa ngomong. Jadi dia datang bawa tongkat sama kayak rantai, jadi si kakek-kakek itu rantai, baru dia nyabet gue sekenceng-kencengnya ke arah dada, belakang sama kaki. Itu letak gue ngerjain tuh orang. Dan dia pesan dia ke gue, yang orang rasakan di saat kamu nyiksa ya kayak gini. Kamu orang baik, kamu orang beriman, kamu orang yang tulus, kamu cuma korban sakit hati. Kalau kamu mau bertobat, kamu melek. Ingat ini sakit. Itu yang gue dapet, itu yang gue ingat. Tapi yang dia ngomong kayak gitu, suaranya gue kayak pernah kenal. Ngerti nggak lu? Siapa? Suaranya itu kayak sebenarnya bukan entah gue halusinasi atau gimana, walaupun dia lagi nyabet gue, tapi suaranya kayak bukan dia deh. Kayak gue pernah kenal ini suara deh. Entah itu gue halusinasi apa gimana, namanya kita lagi disiksa ya. Tapi suara itu tuh kayak gue kenal itu suara siapa gitu. Nah gue bangun. Saat gue lagi bangun, gue udah nggak, ini semua teman-teman gue, karena jujur sekian tahun itu gue selama ada konflik di rumah itu gue nggak pernah pulang sampai gue dapetin ilmu ini. Gue hampir 2-3 tahun itu lu boleh tanya sama nyokap gue nggak pernah pulang ke rumah. Jadi gue lebih deket sama teman-teman seperguruan gue, teman-teman gue gitu. Walaupun gue hidup dengan biasa aja kayak orang-orang normal, tapi gue punya anak buah gitu. Nah pas gue bangun itu cuma ya anak buah gue ada berlima sama temen deket gue bangun. Katanya mereka gue bangun nih keringetan kayak orang melongo, tapi gue nggak bisa ngomong. Yang gue lihat di leher gue itu, lu tahu kalung yang ada tajam gitu gak? Tapi itu api. Anjir. Yang kalung anjing gitu. Nah, itu api. Gue cuma bisa udah begitu dong. Selama berapa hari juga? 3 hari. Itu kalung masih ada? Iya. Dan itu setiap hari cuma gue. Dan disiksanya itu nggak lain, nggak bukan selalu mata gue disabet api, badan, dada, kaki, udah itu doang. Terus itu makan gimana? Nggak bisa. Jadi temen gue walaupun nyuapin, berasanya gue nggak makan, tapi disuapin tetap. Teman-teman gue tetap nyuapin, murid-murid gue tetap ngasih gue makan, tetap ngasih minum, tapi tangan gue nggak bisa gerak. Jadi gue begini nih, posisi gue begini. Udah 3 hari. Selama 3 hari gue begitu. Kalau ditanya selama 3 hari ngapain, ya udah yang diliatin cuma gue disiksa tiap menit. Abis gue disiksa, mata gue kayak orang ditonjok, terus hilang, datang lagi, dada gue hilang, punggung gue disabet, hilang, begitu terus. Dan itu gue nggak bisa tiduran. Gue posisinya kayak dibilang selonjor enggak ya, kaki gue juga nyilang gitu. Jadi duduk nyilang gini, udah ya. Kayak apa ya, bingung gue begini dah pokoknya selama 3 hari. Terus udah mulai masuk ke hari keempat, gue dikasih kesempatan buat ngucap la ilaha illallah sama orang itu. Kakek itu? Ya, sama kakek itu. Ditanyain lah gue mau udahan atau gue mau nantangin dia. Gue bilang udah, gue mau tobat. Janji kata dia, janji. Gue suruh sebut la ilaha illallah, dan itu semua denger. Semua sebelah gue itu denger. Tapi saat gue ngomong la ilaha illallah, disabet lagi gue. Ternyata gak gampang minta maafnya. Gue ditendang lagi, itu bisa gue muter balik. Posisi gue jadi sujud, tapi perasaan gue itu gak pernah hilang kalau gue itu ada apinya di badan gue. Gila lu, gue setiap hari ngerasain kesiksa banget tuh, panas banget, sakit. Dan kalau dulu saat abis gue mau tobat, tuh leher gue gosong, emang ada. Dan di belakang gue ya ada sabetan, ada cabikan panas, kayak cabikan panas gitu, hitam gitu, biru-biru ada. Nah itu abis gue terbalik kayak gitu, terus posisi gue sujud sama dia ditendang muka gue.
Terus gue baru duduk, tapi mereka teman-teman gue yang ngelihat, murid-murid gue yang ngelihat, ya gue cuma gelinding-gelinding begitu aja. Tapi mereka nggak lihat kaki itu? Enggak. Oke. Terus gue kayak orang gila yang tiap hari gue nyari air buat karena panas gitu, air. Gue ngomong gue begitu, terus gue ke kamar mandi kan gak bisa jalan, jadi gue gimana caranya gue ngesot, gue nyari air. Terus kalau ada air gue tendang gitu, jadi biar dia tahu oh air siram, tapi nggak bisa ngomong. Jadi terkadang ada yang ngasih minum, maksud gue siram gitu, siram gue panas. Terus akhirnya gue sampai terus ngesot ke kamar mandi, nyelupin bak tinggi ya kan. Gimana caranya, akhirnya baru temen gue yang ngasih air, tetep nggak hilang itu api. Ini yang namanya gue dibales ini, karena gue udah pernah sumpah di dalam batin gue nggak mau ngeladenin orang Kalimantan. Gue akuin tinggi banget, karena kebanyakan orang Kalimantan itu nggak mau berbagi dengan orang yang di lain pulau. Ilmunya dia hanya khusus untuk di sukunya dia lah gitu. Jadi kebanyakan orang di luar itu belum tahu untuk bukan taktik ya, cara ngalau kalau disantet sama orang Kalimantan atau kita mau nyantet orang Kalimantan. Kebanyakan, bukan semuanya orang nggak bisa, pasti ada yang bisa. Tapi kalau gue sendiri nggak bisa. Nah, gue kecelek dan nih baru celek ini, dan itu sampai 3 minggu gue terus kebakar. Dan prosesnya itu begitu terus Jo, ditendang, ditusuk, itu terus. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Nah, ada satu malam, gue ngerasa ademan badannya. Ngerasa kok, ini malam gue tiba-tiba bangun, nih panas tapi nggak sepanas itu karena gue nggak ngeliat ada api di leher gue. Terus gue manggil satu temen gue yang namanya Yusuf. Suf. Udah bisa ngomong berarti? Udah bisa. Dia langsung nyamperin. Ya Allah teh, udah bisa ngomong kata dia. Sup, panggilin orang pinter. Gue masih ngomong kayak gitu kan. Ntar kita praktek, kita ketahuan. Bawa gue ke belakang. Jadi di belakang itu nggak jauh dari tempat gue itu kayak pemukiman warga gitu loh. Tapi emang jaraknya agak jauh, cuma ya nggak nyampe naik motor berjam-jam ya, setengah jam gitu. Karena tempat gue emang di tengah-tengah kayak hutan gitu. Gue nyewa sama ya pokoknya guru gue lah yang nyariin kan. Gue mau udah. Enggak, teteh pasti bisa ngalangin. Gue mau udah. Nah baru di situ gue bilang gue mau selesai. Gue takut. Gue gitu. Gue nggak mau mati. Nah lagi mau OTW, gue mau nyari kendaraan. Si Yusuf nyari kendaraan. Yusuf meninggal. Entah, gue nggak tahu ceritanya itu gimana. Pokoknya Yusuf kecelakaan. Pas lagi ngambil motor itu kecelakaannya tuh ketiban kayak pohon gitu, jatuh ke badannya dia. Udah. Terus ada Baim. Akhirnya gue bilang, Im, tolongin gue udah gak kuat, gue gak mau kayak Yusuf gitu. Yang gue pikirin gini, gila saat malam itu ada api turun dari saat abis selesai ngomong sama Baim, sebelum ngomong sama Baim, abis nyuruh Yusuf nyari motor, ini di pala gue persis, ini bukan lagi bola api Jo. Puter kayak awan api. Awan api. Dan itu lafaz Allah itu jelas banget. Kalau gini, kalau gue saat pas ngeliat itu, ya Allah, gue kalau mati, gue mau jadi apa? Disiksa di sini aja gue takut. Itu yang gue pengen nangis itu. Ilmunya masih ada. Ya? Gue masih punya megang semuanya, dan gue lagi ngurusin orang, lagi nyakitin orang, lagi mau matiin orang. Bukan lagi dosa gue yang gue lakuin. Ini gimana sih? Gue harus kayak gimana gitu? Apa gue udah waktunya gue harus ngadep gitu? Kalau gue emang harus mati, ntar dulu, kasih dulu kesempatan gue buat ngilangin dulu di badan gue cabutin dulu. Karena ada banyak banget di badan gue yang gue makan, gue tanam, gue niatin buat hidup gue ya dengan cara-cara bukan kufur nikmat lagi. Gue udah musyrik, gue udah setan dan segala macam. Satu deh, gue ngebuang satu aja buat nggak ngeberatin jalan gue gitu. Enggak dong Jo, dari atas dia muter terus, muter. Ini sampai ubun-ubun gue tuh udah panas bener-bener ya, kayak orang digoreng, udah tinggal pecah doang. Tapi yang narik gue anak kecil perempuan. Saat narik gue kayak orang stroke, nggak bisa ngapain-ngapain, begini lagi. Tapi leher gue udah nggak ada api. Seenggaknya menurut gue walaupun saat itu kayak orang stroke, gue masih bisa ngomong. Itu
ditarik jauh banget itu sama anak perempuan kecil, narik gue tuh sekuat tenaga. Ya kalau dia bukan setan nggak mungkin kuat lah narik gue ya kan. Dia narik gue. Jadi dari rumah gue itu kan depan pintu kamar belakang itu sumur yang selalu gue buat pakai kayak buang jin. Bukan jin sih, lebih kayak ritual gue tuh sajian-sajian gue buang ke sana buat makanannya dia gitu, kayak ayam gue buang aja ke situ. Jadi itu baunya udah kayak apaan tahu, cuma ditutup gitu kan. Nyampe depan situ ditarik sama dia, pas mentok ke sumur dia ngomong sama gue, "Adek sayang sama ibu." Dan gue baru tahu kalau itu anak gue. Adek sayang sama ibu, adek mau ketemu sama ibu dalam keadaan ibu pakai baju manasik haji. Jadi baju haji, dia bilang baju putih, baju bersih gitu. Baju manasik haji lah, lu tahu naik haji. Adek mau ketemu ibu nggak di api tapi di taman. Ibu mau ikutin adek nggak? Gue nggak bisa ngomong tapi gue nangis, gue bilang ngangguk, gue mau karena ternyata selama 2 minggu sampai ke sebulan itu tuh kan jedanya kan gue kesiksa doang kan. Padahal yang gue rasain begitu-gitu terus, keulang terus. Tapi kan sakitnya naujubillah gitu. Saat dia tarik, dia ngomong ibu mau ketemu sama aku nggak? Aku kasihan sama ibu gitu. Ibu orang baik. Terus dia meluk gue. Baru gue nanya, kamu siapa? Dia usap muka gue, tangan, leher, semua yang bagian panas. Terus dia megang tangan gue ke dadanya dia. Gue suruh ucap 2 kalimat syahadat. Gue ikutin, gue ucap 2 kalimat syahadat. Terus gue dikasih air sama dia tapi nggak diminumin. Jadi dia ngusapin semua badan gue. Itu benar-benar basah, benar berasa dinginnya, ademnya. Gue pingsan. Saat gue pingsan, gue bangun, gue lagi ada di kayak satu rumah tapi gue nggak kenal itu rumah siapa. Ternyata kayak penduduk di situ. Jadi setelah gue keluar, rumah yang gue tempatin itu kebakar. Bener-bener kebakar, nggak kesisa udah, sama orang-orangnya, sama teman-teman gue itu semua. Padahal gue nggak pakai gas loh, gue masih kayu. Entah tahu kenapa. Kalau lu nanya sama gue kenapa, nggak tahu, karena warga aja nggak ada yang tahu. Tahu-tahu kebakar terus karena gue lagi ada gue tidur di samping sumur. Cuma lu yang selamat dari itu? Gue diselamatin sama itu anak. Itu tempat praktek lo kan? Dan saat setiap mau kayak dipanggil polisi gitu buat ngidentifikasi gitu nggak ketemu-temu. Masa polisi nggak bisa ke tempat gue. Akhirnya warga situ bilang udah nggak usah. Jadi kalau polisi kesasar ke tempat gue, ngerti nggak? Nggak nyampe situ. Nah itu yang ketemu gue di situ, itu dia yang bantuin gue. Orang yang nggak pernah mau disebut namanya, dia hamba Allah yang paling baik di dunia ini. Selain guru-guru gue dan orang tua gue, dia ada satu bapak dengan satu keluarganya dia yang gue pengen nangis. Nggak apa-apa, nangis aja. Yang ngingetin gue kalau gue masih dikasih kesempatan sama Allah buat hidup. Jadi gue dibawa ke rumahnya dia bilang lagi nyari kambingnya dia yang hilang. Jadi itu kan emang tempat gue itu banyak banget suka kadang-kadang kambing nyelonong gitu. Ya mungkin warga sekitar situ yang lepas kambingnya gitu. Terus tiba-tiba ngelihat asapnya udah hitam doang. Cuma nggak ada apinya, asap doang. Jadi kayak rumah udah kebakar, udah selesai kebakar. Oke. Dia nyampe, wah ini udah kebakaran ini rumah deh gitu. Dia lihat di dalam dipanggil-panggilin kan nggak ada yang nyaut. Terus dia lihat nggak ada orang yang mati di situ. Jadi gue nggak tahu teman-teman gue kemana. Cuma ada jasad yang nggak bisa diangkat sama dia. Jadi jasadnya itu lengket nempel aja di bawah gitu kayak orang pakai lem. Jadi mau sama dia disingkirin ada 4 orang. Tadinya dia nggak ngeliat ada jasad kan. Dia ke belakang baru ngeliat ada jasad tapi nggak bisa digeser, nggak bisa. Kata dia susah banget gitu. Nggak tahu ngelengket apa gimana Neng gitu. Terus saya ngeliat kaki Neng, jadi kan kalau lurus begini kan langsung ke sumur. Ngeliat pintu belakang karena gue buka kan, ngeliat kaki gue doang, kaki gue udah jatuh kan karena gue lagi tiduran di situ. Ngeliat kaki Neng, kayaknya nih masih hidup gitu. Dia selamatin gue, diangkat gue nggak bisa. Akhirnya kan dia berdua sama anaknya dia yang masih SMP tuh, cowok berdua. Dibawalah gue naik ke motornya dia karena dia berdua naik motor kan, naik motor bebek gitu, dinaikin gue.
Ya udah gue dibawa ke rumahnya dia. Dan itu gue nggak sadar 2 hari. Kalau ditanya dalam waktu nggak sadar itu gue main sama anak kecil itu. Yang narik lu itu? Iya. Gue nanya gini, adik kenapa nolongin saya gitu? Kan katanya ibu mau ketemu sama Allah. Katanya ibu mau ketemu sama aku. Katanya ibu mau jalan-jalan di taman sama aku. Ibu inget nggak aku siapa gitu? Terus baru dia nyadarin gue kalau gue pernah keguguran. Gue nggak tahu kalau itu lagi keguguran. Jadi gue pernah tiba-tiba tuh mens gue itu kayak banyak berendel-berendel gitu. Ya udah. Dan gue pernah punya mantan suami sebelum sama suami gue yang ini, dia nggak pernah tahu gue praktek yang sampai separah ini gitu. Jadi saat kejadian dia cuma tahu lu sih pakai ilmu begitu gitu. Kan gue udah bilangin tobat gini segala macem. Cuma gue ya bodo amat gitu omongannya dia ya. Ini cara gue nyari duit gitu. Yang penting lu terima jadi. Dan gue kan jarang, emang dia juga suka main keluar gitu, suka ya kita dulu anak ya suka diskotik lah. Jadi saat gue kalau lagi pergi malam ngurusin ini dia nggak masalah. Dan dia suka nongkrong sama temen-temennya bisa sampai pagi. Jadi kayak gue tuh anggapannya gue mau nongkrong kesini padahal gue lagi ritual gitu. Nah saat itu gue ngomong sama dia, sama tuh anak, terus ibu harus kemana gitu. Bu, saat nanti ibu bangun, ibu nggak boleh lagi main sama api ya gitu. Terus aku mau punya adik gitu. Terus dia ngingetin gue buat gue ninggalin suami gue juga. Terus dia bilang, ibu orang baik, banyak yang sayang, makanya ibu selalu dihina gitu gue. Sebenarnya ibu perempuan paling kuat, aku aja sayang sama ibu. Ibu bangun, ibu nggak boleh lagi nyakitin orang gitu. Karena nggak semuanya orang yang disakitin itu bener-bener dia disakitin gitu. Ada yang emang datang sama ibu, emang dia jahat, niatnya jahat. Ibu pernah dijahatin sama orang dan itu rasanya nggak enak. Saat dia mukul muka gue, ingat bu, aku nungguin ibu di taman ya. Gue bangun, gue nangis. Gue bangun, gue nangis, gue bilang, saya mau tobat pak. Gue nggak pakai banyak ngomong Jo. Gue ngomong ke orang itu, saya mau tobat pak. Emang mbak habis ngapain? Saya pokoknya mau tobat, saya takut, saya nggak mau mati, saya mau tobat. Aduh sedih banget. Karena gue kalau ingat itu Jo, panas, terus sakit. Gue ya Allah, gue nggak bisa, jangankan ngucap 2 kalimat syahadat, gue cuma mau bilang minta tolong aja nggak bisa gitu. Gimana gue mau, jangan mati syahid deh kemulukan gitu. Gue mau minta tolong, minta maaf deh gitu. Nggak. Itu yang ada di mata gue cuma api, nggak, udah cuma api doang. Saat gue bangun, gue minta tolong, gue pegang kaki itu bapak, ajarin saya buat tobat. Gue bilang, saya mau tobat, saya takut dan saya nggak mau lagi begini. Ya udah, Neng ngapain? Emang Neng ngapain? Akhirnya gue ceritain profesi gue apa, terus kenapa kejadian kayak gitu. Dan bapak itu bilang itu rumah aneh, abis kebakaran tuh orang setiap mau datang ke situ mau nolong nggak ketemu jalan. Cuma bapak itu yang bisa. Gak tahu itu apa ya, takdir apa, nggak ngerti. Pokoknya gue cuma bilang terima kasih karena gue sampai sekarang belum bisa nemuin bapak lagi. Karena dia pernah ingetin gue di saat gue lepas dari kaki gue ngelepas dari rumahnya dia, jangan pernah nengok ke belakang lagi karena nanti kamu bakalan inget. Jadi doain bapak aja dari jauh. Gue bangun, gue mohon sama dia, gue dikasih baju ganti istrinya kayak daster gitu. Terus gue dikasih mukena, gue suruh ke sumur. Gue mandi wajib diajarin, walaupun gue bisa tapi gue ngerasa gue udah gak suci gitu. Gue diajarin sama istrinya mandi wajib, ya mandi bersih semuanya. Rambut gue dipotong sama dia, katanya buat buang sial juga. Terus udah selesai gue mandi bersih semuanya, gue sholat, gue diajarin sholat tobat. Terus gue ya istiqaroh juga, tahajud, ya semuanya gue diajarinnya gini. Di saat gue tahu alif ba dengan tajwidnya tapi belum tentu gue tahu itu doanya untuk apa, kemana gitu. Jadi gue diarahin, bener-bener diarahin gitu. Sampai gue belajar Al-Quran yang
Gue pernah ngamalin sampai 1 tahun itu gue setiap bulan gue khatam Quran dan itu masih gue pakai gitu. Jadi disitulah mulai gue pembersihan doang, maksudnya gue nyadarin kalau gue itu gue mau taubat gitu. Tapi prosesnya itu nggak nyampe situ doang Jo. Setelah gue seminggu di tempat dia nanyain, Teteh, Neng rumahnya di mana? Rumah saya di Jakarta Selatan. Ya udah, Neng ganti baju di sana. Saya ganti baju, iya. Ya udah saya ganti baju, gue rapi. Tuh, Neng nanti naik mobil dari situ tuh. Dari situ. Lu tahu yang ditunjuk apaan? Pohon, gue kagak tahu itu pohon, kagak ada mobil. Maksudnya apa? Suruh aja udah di situ. Gue nyampe ke situ nanti ada angkot yang ke rumah Neng. Ya udah gue jalan ke sono. Gue ditepak sama tangan, gue nggak tahu tuh tangan setan apa tangan manusia. Udah di dalam rumah gue. Hah? Kata emak gue jalan kaki ke rumah, main tidur. Di jalan masuk ke rumah. Assalamualaikum, udah tidur. Suruh emak gue suruh cuci kaki, cuci muka, gue nggak mau, langsung geletak tidur, bangun-bangun. La ilaha illallah, udah cuma gitu doang. Gue nggak mau banyak mikir lagi tuh kenapa nanti gue sakit. Gue cuma mikir gitu. Gue mandi, sholat, gue ngaji yang pertama kali gue lakuin. Gue ketemu sama gue pengen banget ketemu sama temen gue yang di pondok mau pulang. Dan delalahnya gue nongkrong, gue abis itu mandi, gue nggak kayak ada apa-apa. Karena selama 2 tahun gue tinggalin rumah itu, nyokap gue nggak pernah tahu. Bokap gue doang yang tahu kalau gue tukang nyari ilmu. Tapi no comment bokap gue. Selagi gue masih aman-aman aja ya udah. Karena ngarahin pun gue batu. Gue nggak pernah nyautin orang tua ngomong. Tapi gue tinggal, ngerti nggak? Gue nggak pernah nyautin, lu mau ngoceh apapun, udah gue bodo amat, gue tinggal gitu. Kata bokap gue, lu udah gede, lu tahu konsekuensinya apa, gue udah kasih tahu, lu masih kekeh, silakan jalan lu di situ berarti. Nah gue pulang, bokap gue cuma ngomong kayak gini, cari jalan yang terbaik buat kamu dek. Gue nggak hirauin, gue orangnya gitu, nggak gue hirauin, gue mandi, gue keluar, gue belum sempat minta maaf sama orang tua gue, karena gue masih ada konflik sama nyokap gue kan. Gue keluar, gue nongkrong, gue tanya. Mas belum pada pulang apa ya dari pondok? Ada gue punya guru namanya Mas Pai, namanya Rifai ya. Mas belum pulang kali ya dari pondok. Ntar nih kalau mau puasa baru dia pulang gitu. Ternyata gue nggak tahu itu dia denger gue ngomong apa gimana, dia datang. Lah kok lu ada lu Mas? Katanya lu ntar puasa. Iya gue lagi main aja Dui gitu. Manggil gue kan Dui. Ya gue lagi main aja Dui. Gue nggak berani cerita dulu. Tapi seenggaknya gue ngeliat dia tuh seneng aja. Kayaknya gue ada ketemu jalan nih, ketemu titik gitu. Ya udah gue nggak banyak, gue cuma nanya, lu masih lama kan Mas di sini? Masih. Gue pulang, gue mau pulang. Gue mau cerita sama lu nanti. Gue pulang ke rumah. Nah ini baru kejadian yang bikin gue akhirnya minta maaf sama orang tua gue. Gue pulang ke rumah, gue makan kayak biasa deh. Terus malam gue tidur. Pas tidur itu gue ditemuin sama lebih dari 20 korban gua datang semua. Korban-korban lu yang yang dia sakit lah, masih sakit. Ada yang dia akhirnya sakit terus meninggal. Ini ada apa lagi ya Allah? Terus gimana? Ini ketawa, ini gua mau ketawa gila. Gua gila nih pasti nih. Datang dan mereka semua nunjukin bekas-bekas sakitnya mereka. Kayak ada yang kakinya gue iket, ya, pokoknya yang gue siksa gitu. Terus mereka cuma bilang ketemu. Maksudnya gue suruh ketemu sama dia di sono. Mati, dia mau ngajak gue, ayo. Dia narik gue. Ngajak mati? Iya. Ngajak, narik, bener-bener narik gue. Gue nggak mau, gue ampun, gue minta tolong. Kira bapak gue yang bangunin gue. Bapak gue bangunin gue pakai ngelempar gue pakai beras, kata bapak gue. Bangun, aku takut Pak. Ya udah diberhentiin dulu lah kalau ilmu udah kayak gitu. Ngapain sih kamu nggak kuat, kamu anak perempuan bawa panjang lebar dah tuh bokap gue ngomong. Ya udah deh aku udah gue nggak bisa ngomong, aku udah nggak mau lagi Pak. Ya udah bangun, mandi. Jam 10 malam gue suruh mandi ya kan. Ya tapi tetap gue ambil air wudhu akhirnya. Terus gue kepikiran lagi depan kamar mandi. Udah jangan dipikirin. Bokap gue tuh takut gue ngelos lagi gitu, malah nanti gue jadi gila apa gimana kan. Karena gue belum ngucapin kenapa, ada apa di balik gue. Akhirnya abis mandi itu gue duduk, gue minta maaf ke bokap gue duluan karena nggak ada nyokap gue kan. Gue minta maaf sama bokap gue.
saat itu bokap gue udah kena stroke, bokap gue udah sakit, dan untuk banyak banget yang nanya gue nggak dicariin orang tua karena gue broken home. Nyokap bokap gue itu ada konflik gitu. Di saat itu nyokap gue lagi nggak pulang. Gue minta maaf sama bokap gue duluan. Gue minta maaf sama bokap gue kalau gue janji gue mau ngelepasin yang hitam gue. Tapi gini, gue tetap punya kemampuan yang bakalan gue lakuin untuk yang putih. Nah bokap gue nyaranin lah gue ke salah satu orang yang mungkin gue bisa kayak diskusi, konsultasi gitu. Masih sama kayak dibilang keluarga enggak, tapi temen dekat bokap gue lah gitu. Akhirnya besoknya gue langsung datengin. Ternyata ya gue gak perlu ngilangin apapun yang ada di badan gue, tapi gue harus mengarahkan yang di badan gue itu untuk yang baik. Karena pada dasarnya ilmu itu semuanya baik, tergantung kita ngebawa kayak gimana. Contoh kayak kita punya ilmu pelet, kita mau biar anak-anak kayak atau orang yang jahat kayak begal apa buat nurut sama kita biar jadi ya lurus gitu ya. Itu udah sering dipakai untuk guru-guru juga banyak, biar murid-muridnya jadi nurut, adem. Jadi dipakai dulu biar dia nggak berontak gitu tuh. Jadi semuanya itu tergantung kita juga bawanya kemana gitu. Akhirnya setelah itu gua di rumah ada konflik juga sama suami gua. Ya pisah lah, dalam arti kata gue pisah sama dia. Itu gue belum bener-bener tobat. Cuma gue udah nggak pernah praktek. Nah, karena saat gue lagi di rumah si ibu dengan bapak dengan keluarga ini yang nolong gue itu, gue udah mulai berangsur baik badan gue. Tapi gue disuruh cuma satu gini, ada pesan-pesannya dia buat gue gimana cara ngilanginnya. Ketemulah sama orang yang kamu percaya bisa nutupin rahasia kamu. Ketemulah sama orang yang bisa dipercaya untuk ngilangin tanpa harus nyakitin kamu. Karena Allah tuh paling marah kalau kita nyakitin diri kita sendiri. Gitu. Jadi lu mau ngilangin, lu udah sakit nih, udah disakitin sama ya setan yang di badan lu gitu. Lu ke orang yang nggak perlu lu nyakitin lagi diri lu. Nggak perlu lu sampai disabet-sabet buang badan lu apa. Karena satu gue nggak pakai susuk. Itu aja ya, ritual-ritual setan-setan yang ngikutin gue. Insya Allah kalau misalnya gue ke guru ini nih, kata nih bapak ini, atau ke orang yang bisa, ya itu dengan skala gue muter terus ajaran yang benar, ya dia ngikut lagi ke ajaran gue yang benar gitu. Nah katanya dia, nah sesuai gue perjalanan susah ternyata. Itu nggak bisa lika-likunya gue nggak ketemu gitu. Gue harus kemana karena setiap mimpi itu, setiap gue tidur selalu korban gue yang datang minta pertanggungjawaban. Selalu dengan gue diseret, ditarik gitu. Terus belum lagi setiap pagi gue ngeliat kaki gue melepuh gitu, betis gue, ya badan gue gitu ada aja yang kalau abis ditarik gitu, ini gue harus kayak gimana gitu. Dan kalau dia tarik tuh berasa bener-bener kayak gue ditarik sama mereka minta pertanggungjawaban. Ada yang kalau bangun pagi-pagi tuh ini gue sampai biru-biru karena kan mereka mukulin, minta tolong gitu. Ya udah gue bangun malam jam 3, gue bilang sama diri gue kalau memang gue nggak ketemu sama orang yang bisa nolongin gue ngilangin semuanya, gue pasrah sama keadaan yang Tuhan kasih. Karena sejatinya emang apa yang gue tanam ya itu yang gue bakal gue tuai, gue terima petik hasilnya. Kalau emang Tuhan ngasih jalan gue cukup sampai sini doang, gue buat nggak praktek dalam waktu beberapa bulan ini, buat gue cuma minta maaf sama orang-orang yang gue sakitin tanpa gue ngelepas yang di badan gue, ya gue harus terima hukum alam. Ya gue nggak bakalan diterima di bumi. Nah, gue tahu konsekuensinya itu gue nggak bakalan terima di bumi. Saat malam itu gue ngerasa takut kehilangan bokap gue karena kan gue paling deket sama bokap gue ya. Bokap gue bilang papa udah stroke kayak gini, papa tuh cuma berlindung sama kamu doang. Papa cuma pengen minta sama kamu apapun ilmu itu harus bermanfaat sama orang. Kalau kamu pernah punya sakit hati sama orang, jangan pernah nyakitin lagi hati orang lain. Biarin aja dibilang bego, biarin aja dibilang bodoh, tapi lu punya iman. Karena nanti orang itu yang ngerasa lebih pintar dibandingin lu akan dibalas sama Tuhan, bukan sama tangan manusia. Lu sama aja nggak jauh lebih keji dibandingin iblis. Ade minta maaf sama diri kamu, minta maaf sama yang Maha Kuasa, karena papa sama mama pasti maafin.
sesalah apapun anak, orang tua pasti maafin. Saat itu gue udah tenang, dapat wejangan gitu dari bokap gue ngambil air wudhu, gue sujud, gue nggak tahu kenapa saat gue lagi sholat gue kepikiran sama Abah. Abah Ma'ruf. Iya. Gue sujud, keluar dari gue sujud itu lagi gue sholat sujud, gue kok kepikiran buat ngomong, ngucap apapun yang ada di badan, apapun pemberian dia, pulanglah ke orang yang pernah ngasih, pulanglah ke Tuhan kamu. Tuh gue nggak tahu gue tiba-tiba mau ngomong itu. Saat gue ngomong itu gue sujud, gue baca doa untuk sujud, gue bangun sampai akhirnya gue ketemu tahiyat terakhir, gue tengok salam, ternyata mata gue kunang-kunang, gue les pingsan. Nggak lama gue dapet kabar, kan dulu kan masih zamannya bukan WhatsApp ya, BBM. Gue tuh kan punya handphone itu ada 3, tapi yang di rumah disimpan 2. Jadi yang satu tuh yang gue bawa kemana-mana gitu. Gue nyalain handphone, gue mau nyoba nih handphone gue mah udah lama banget, masuk gue nggak gue gunain kalau gue nggak pulang. Pas gue gunain itu dapet BBM banyak banget, karena kan HP gue yang satu tuh keluarga deket gue, anak-anak perguruan gitu kan, yang kalau nggak bisa ngubungin gue kesini dia tahu gue punya handphone banyak saat itu. Itu dapet notif dari Nyai, Abah nggak ada. Setelah lu bangun itu, dicek HP dapat kabar itu. Jadi gue nggak tahu kenapa itu pengen ngomong saat gue sujud, ya gue serahin semuanya ke yang punya lagi. Karena gue ngerasa gue masih panjang banget jalan gue masih mau nyenengin mak bapak gue masih mau, ya gue punya impian cuma satu sih sebenarnya Jo. Gue tuh capek sama orang kaya yang ngina orang miskin. Terus gue capek ngeliat laki-laki tuh kalau ngeliat badan gue bawaannya otaknya mesum aja gitu. Itu yang ibaratnya sebenarnya gue niat jadi kayak sampai dukun itu sepele banget, cuma pengen kayak gitu. Gue tuh nggak suka banget kalau dihina kayak fisik gue, kayak diajak tidur segala macam. Itu gue benci banget. Memang gue perokok, gue nongkrong bareng, gue tukang minum, tapi mohon maaf gue nggak bisa begitu. Pengen ngomong kayak gitu, tapi kan laki-laki siapa suruh lu minum minuman ya kan, pakaian lu, ya iya sih salah gue gitu. Cuma ternyata niat gue cuma kayak gitu doang, tapi sampai segini drastis parahnya gue sampai jadi iblis gitu. Kira gue sampai mau subuh itu dari gue sholat tahajud 3 kali salam, gue duduk, gue ngerenung aja Jo. Gue ngerenung terus sampai akhirnya pagi itu gue dapet WhatsApp gue sebelum duha, gue dapet BBM, gue ngerenung lagi gini, yakin gak sih kalau itu bakalan balik ke Abah? Ngerti gak lu? Ilmu itu tuh bakalan balik lagi ke dia. Kok secepat itu? Maksudnya kok segampang itu gitu? Kenapa gitu? Apa abis ini gue dapat lagi bener-bener gue dapet hidayah, atau gue dapat lagi siksaan gitu? Nih Abah nggak ada, berarti gue siapa yang jagain? Sedangkan saat gue lagi begitu aja Abah nggak bisa jagain gue harus kesiksa sendirian selama sebulan full tuh. Gue kayak orang benar-benar disiksa di neraka gitu. Nah nggak lama dari situ ustadz gue ini, guru gue, lewatlah depan rumah gue. Kan dia kan anaknya pecicilan gitu kan, manggil, "Doi, ayo jalan nongkrong lu depan, ngapain lu di sini aja?" gitu. Nah ternyata ustadz gue itu mau kayak bikin acara gitu, maulidan gitu. Kita ngobrol-ngobrol. Terus sekalian ada temen gue itu kayak anaknya sakit, mau ke tempat gurunya dia di Padepokan, di pondok di Depok, daerah Depok. Nah itu gue kan nggak tahu rencananya apa-apa ya. Gue datang aja ke dia, terus ngobrol. Gue pengen ngilangin hitam di badan gue udah mas, karena kan dia tahu gue tuh anak kebal. Misal gue nganut ilmu kebal, tapi dia nggak tahu gue nganut ilmu yang begitu, yang santet. Dia kayaknya nggak tahu gitu. Sampai akhirnya dia bilang ya udah ikut gue aja gitu. Terus dia ngasih air minum nih ke gue. Gue nggak tahu tuh dia iseng apa enggak gitu, ngasih minum ke gue tuh, "Lu minum aja, kayaknya muka lu nggak enak banget gitu." Saat gue minum, ini tenggorokan gue kayak orang dipencet. Ini tenggorokan yang kayak diginiin. Malah gue nggak bisa ngomong. Gue ngeliatin dia begitu, gue nggak bisa ngomong sih dalam batin gue gitu. Kok gue nggak bisa ngomong sih jadinya? Dia ketawa, "Terlalu gede punya lu sekarang." Dia cuma ngomong itu doang.
Karena pas gue lagi jadi dukun santet itu pas ketemu sama dia gue nggak berani yang natap mata terus ngobrol ya. Jadi kayak sekelebat aja ya, kita say hello ngobrol gitu terus cabut lagi gue. Cuma dia pernah emang pesenin ke gue, di saat lu udah puas sama semua yang lu punya, lu boleh temuin gue di saat lu mau ilangin. Karena gue tahu Dwi, sejatinya lu bukan orang jahat, lu pasti masih bisa melepas semuanya. Gue inget omongan dia, jangan-jangan nih emang dia ada niat nih ya kan. Nih gue gak bisa ngomong Jo, dia cuma ngeliatin dia, ngapain sih lu? Gitu doang gitu, ngapain sih lu ngeliatin gue sampai kayak gitu? Ya enggak, tapi ini gak bisa ngomong, gue cuma dalam hati doang. Gue langsung pulang. Nah saat pulang, gue ngomong dulu ke laki gue itu gue mau ke kosan, jadi gue punya kosan kan. Nah di kosan itulah gue mikirin nih barang-barang gue semuanya kan di sana udah kebakar ya kan. Terus gue pakai apaan ya, barang-barang apa lagi? Gue inget gue pernah naro di satu kotak gitu isinya itu kayak pisau segala macam yang pernah gue pelajarin di Abah gitu. Gue itu ada di itu semuanya di dalam satu peti itu ada di rumah gue di bawah kasur. Gue ingat itu gue pulang lagi ke rumah, gue beres-beres, ternyata ada satu perjanjian yang ada di situ. Perjanjian? Ya. Jadi perjanjian itu pakai darah gue. Jadi setelah gue kemarin ritual yang di tapa air itu, kan gue sempat sakit 1 bulan. Sakit tuh gue satu bulan karena kan ya biar gimana pun fisik gue fisik manusia lah. Gue sempat sakit, terus gue buat perjanjian sama Abah itu di atas tali putih darah gue, darah Abah kita disatuin. Waduh. Nah gue bawa lah tali putih itu. Delalahnya gue ke daerah Depok deh tuh ke tempat guru gue itu. Cuma curhat-curhat biasa, tapi dia bilang teteh gede banget ya gini, tapi itu masih ada nggak? Udah nggak ada, dia bilangnya udah nggak ada. Setiap gue ketemu orang yang ya kayak Ustadz kayak katanya gue udah bersih gitu, udah nggak ada. Nah itu gue bingung Jo, kenapa gue dibilang masih gue ngerasa gue kan belum dicabut apapun, bener nggak? Gue belum juga ruqyah diri, gue cuma sholat, ibaratnya gue mohon ampun gitu, nyari ketenangan sedikit lah gitu. Gue belum sama sekali barang-barang gue, apa gue diruqyah, apa diambil gitu barang-barang yang ada badan gue walaupun gue nggak pakai susu. Nah ini gue kenapa dibilang udah bersih? Ternyata yang ngebersihin gue ya anak gue. Yang narik gue itu ya dari usapan airnya dia itu. Itu bersih tuh dari situ? Iya. Oh gitu. Yang bikin gue bilang iya itu bersih, gue ketemu lah sama guru besar, guru gue ini punya guru besar namanya ada Eyang. Gue datengin, dia cuma ngelempar gue, jadi kita ngobrol-ngobrol nih sama dia. Gue ceritain kalau gue punya, dia ketawa. Kan dia kan orang Sunda juga kan, dia orang Kuningan, dia ketawa. Pokoknya terima kasih Eyang yang udah bener-bener bantuin Ria nggak pakai cabut-cabut. Eyang ngobrol, gue dilempar pakai kulit jeruk. Dan lu tahu badan gue tuh kayak orang nggak makan 3 hari lemes saat pas dilemparin jeruk. Makanya jangan kebanyakan sih ya. Ngomong gitu? Iya. Udah terus gue lemes mas. Udah ngerokok dan emang gue kan perokok aktif banget kan. Ya udah gue ngerokok. Terus gue ngeliat mukanya dia tuh, mata gue udah kunang-kunang karena murid-murid yang lain lagi pengajian. Emang gue Sherly gitu udah kita udah janjian gitu sama Eyang kan, mumpung Eyang lagi di Jakarta pengen ketemu. Dan itu 3 sampai 3 kali gue dilempar kulit jeruk. Dan yang terakhir bilang bersih. Tapi gue dengernya ngebersih gitu, ngerti nggak? Nggak tahu ini pembersih, nggak tahu apa, gue dilempar lagi kulit jeruk. Terus gue diusap pala gue saliman, dia ke kamarnya. Nah, gue cerita lah sama Pai, sama Ustaz Fahri ini sama guru gue, ketawa semuanya. Ya udah dulu udah dibersihin, udah begitu doang. Gitu doang bersih. Kalau orang pada nanya emang kak susah kayak gini, menderitanya gue udah 1 bulan kemarin menderita banget. Itu menderita banget, nggak perlu bisa gue ceritain gue ngapain aja. Udah gue kayak di neraka, ntar disodok lagi, dipukul, disabet, itu udah kayak di neraka gue. Dan gue selama 1 bulan full gue ngimpin tiap hari gue didatengin sama semua korban gue. Ada yang gue diseret, dipukul, di apa gitu. Dan ternyata pembersihannya itu saat gue sujud terakhir, gue minta tolong sama Allah kalau ya yang apa yang di badan gue semua ngikut sama yang punya. Itu Abah meninggal, ternyata itu dealnya, finishnya, gue selesai. Dan tinggal pembersihan di badan. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya Ria Puspita itu punya isian dari lahir turunan.
Karena gue udah pernah dipesenin dari dulu kalau gue tuh bapak gue ibarat keluarga bokap gue tuh nurunin ke gue. Ya bokap gue nurunin ke gue dan gue nurunin dari keluarga nyokap gue. Karena kalau keluarga nyokap gue itu yang bisa semua perempuan. Jadi ya ada wejangan satu yang dikasih tahu sama Eyang, sama Ustaz Fahri, sama Mas Pai. Apapun yang lu punya lu mix aja. Kenapa di mix gini? Di saat lu pakai putih lu untuk ngobatin orang, ya lu ngobatin pakai yang putih. Nolongin gitu. Tapi di saat orang kesantet, gue nolongin, gue pakai yang hitam gue buat jadi mata-mata ke sono. Contoh, gue ngobatin kayak kemarin orang Palembang yang pernah gue ceritain sama lu, dia dikerjain sama mantannya, gue datengin pakai setan gue ke Palembang. Jadi itu setan gue yang maksudnya dia pernah gue pakai jadi ilmu hitam gue yang nggak bisa gue singkirin karena ternyata dia ada di badan gue yang nggak pernah diolah, akhirnya jadi hitam karena udah sering diolah sama gue jadi hitam, kebal gue gitu. Gue ternyata maharin ke dukun-dukun gue itu ilmu-ilmu dia yang gue kuatin. Jadi mereka dukun gue mau guru gue yang kanibal, guru gue kebal atau guru gue yang santet itu mempergunakan badan gue, mempergunakan jiwa gue, mempergunakan otak gue untuk ya jadi penerusnya dia. Sebenarnya apapun itu yang gue pakai adanya di dirinya dia gitu. Nah yang di diri gue itu ya tetap pada hakikatnya diri gue karena keseringan dikasih makannya hitam. Jadi dia kebawa di jalur gue hitam. Karena gue udah beberapa bulan ini pakai yang putih, gue gunain lagi lah sama putih. Untuk kenapa gue bilang dia, gue bawa misalnya gue ngobatin orang Palembang, dukunin dia orang Palembang, dia gantian jadi CCTV gue ke Palembang untuk nyusut. Karena kalau dukun-dukun itu sama setan-setan yang energinya negatif itu suka. Makanya gue mix sekarang apa yang gue punya, walaupun dia tadinya awalnya dari putih terus ke hitam, intinya itu punya gue, bukan punya guru gue. Karena saat guru gue nggak ada, gue sujud itu dia lari sendiri, pulang sendiri. Karena memang ada satu guru, bukan kiai, bukan guru gue. Jadi gue ketemu orang, ngerti nggak lu Jo? Nggak secara nggak sengaja gitu. Itu bapak-bapak ngomong kayak gini. Orang udah bagus banget isiannya, diisi mulu. Nanti kayak air dimasukin ke botol kepenuhan. Tumpah. Udah cuma ngomong itu doang. Dan gue baru sadar saat gue, oh iya setelah ketemu Eyang, iya juga ya. Gue kan udah punya. Kenapa gak gue gunain aja? Kira gue ngomong lah sama Mas Pai. Ajarin gue Mas, iya. Ya udah. Terus gue sering ya ngaji sama dia gitu. Terus ya walaupun gue tipikal orang yang nggak pernah nunjukin kalau gue udah masalah gitu segala macem. Ya kalau dia ngomong ya gue dengerin wejangannya dia gitu. Ya lu ngewirid aja, masuk pembersihan diri aja. Ya udah begitu doang. Ya gue ngewirid, gue makin banyak sholatnya gue, wiridan gue. Tambah lagi akhirnya ada orang yang minta tolong, gue tolongin dan alhamdulillah keguna juga punya gue. Udah jadi sampai sekarang gue gunain buat yang baik-baik aja. Nah kalau ditanyain, ada yang nanya cara pembersihannya kayak gimana, gue juga nggak tahu. Gue nggak pakai cara-cara yang kasar, nggak pakai cara-cara yang sampai harus diruqyah, karena itu tiba-tiba keluar aja sendiri sampai ngabisin nyawa abah. Dan kalau dibilang berarti masih punya dong. Ya kalau masih punya buat nyantet orang udah kagak ada, udah nggak bisa, udah nggak mempan karena pernah gue coba itu nggak bisa. Udah habis ya? Nggak ada. Tambah lagi gue juga nggak mau nyoba, udah. Ya, sekarang kerjaan gue udah ya ada yang minta tolong ya gue tolongin sebisa dan semampu gue. Kalau emang ada yang mau nanya, ibaratnya dulu ritualnya kayak gimana sih kok sampai bisa ketarik semuanya. Nggak tahu, udah begitu aja yang tadi gue ceritain. Gue udah nggak bisa ngungkapin lagi karena emang udah gue nggak buat ya udah begitu aja. Kalau dibilang mustahil, sama gue juga ngerasa mustahil. Iya. Bener nggak? Ya gue juga ngerasa mustahil gue bisa hidup. Gue aja ngerasa gue udah mau mati gitu. Itu aja sih Jo. Siap. Oke Ria, kemarin nih yang di video pertama tuh yang lo cerita tentang gimana lo cara dapetin ilmunya gitu kan. Ini gue liat di kolom komentar nih banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup ya mungkin bisa lo jawab kali ya. Kayak ada satu nih pertanyaan. Nah kan lo bilang waktu itu di situ kan lo belajar ilmu kebal kan. Terus kan lo ada bilang juga lo mau beset ini. Nah ini ada yang nanya nih. Katanya pakai ilmu kebal kok bisa dibeset gitu katanya.
Jadi kan gue dapet rekomen untuk jadi murid di ilmu hitam yang kedua atau santet ini kan dari guru gue yang kebal sebelumnya. Karena ngerasa gue cocok untuk dipakai jadi guru dukun santet. Jadi saat dibawa ya sama dia dihapus dulu semuanya. Oh gitu. Iya kan ada ritualnya buat biar gue masuk ilmunya dia. Jadi semua ilmu yang kebalnya ini bukannya dicabut terus dihilangin, tapi disingkirin untuk yang hal-hal yang dia butuhin. Kayak contoh, tangan gue bisa diseset, sama rambut bisa disanggul, bisa dimainin. Karena kalau disanggul itu gue kalau lagi pakai kayak gitu, rambut gue nggak bisa diatur. Oh gitu. Kalau ada ilmu kebal? Iya. Oh. Jadi gue kalau misalnya ngikat rambut pun itu gue ada bacaannya buat ngusap rambut gue biar ngikutin omongan gue, biar bisa di tangan gue tuh bisa gitu. Jadi makanya jangan kan keseset. Gue di saat itu tuh nyeset tangan itu agak panjang kan, ya langsung bisa. Kecuali kaki sama pinggang ke dada itu masih kebal. Makanya gue nggak ngerasain kesemutan. Oh gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Nah ini ada lagi nih. Masa iya 40 hari nggak tidur, nggak makan, nggak tidur dalam telaga? Kayaknya nggak masuk logika tuh. Nah coba jelasin. Kita bahas logika. Goib jangan dipakein logika, nggak ketemu. Nggak masuk ya? Di rumus matematika, rumus logika, fisika, kimia itu nggak bakalan ketemu kalau yang namanya goib. Karena gimana 1 jam di sini aja, 1 jam di sana bisa beberapa hari, beberapa bulan di sini gitu. Nah masuk dekade ke dimensi lainnya itu sebenarnya 1 hari di gua itu lakuin. Kenapa gua kuat sampai banyak kan yang bilang nggak mungkin kalau 40 hari bisa kuat di dalam air. Satu, gua dilindungin, gua diikat pakai goib. Jadi badan gue itu yang bukan ngejaga. Jadi gue di dalam satu telaga itu samping kanan kiri gue itu gue diputerin badan gue sama setan. Okay. Jadi gue nggak ketemu siang malamnya itu lama gitu. Jadi gue ketemunya cepet. Satu hal lagi, ini semedi gue itu atau tapak gue itu cuma tapak kecil. Tapak 41 hari. Seharusnya gue itu 133 hari. Di telaga itu? Iya. Nah kalau balik lagi nanya, nggak sesuai sama logika. Jangan pakai logika kalau goib. Nyantet kenapa bisa perut aja keisi sama baskom, muntah tiba-tiba keluar kelabang kayak gitu, itu nggak pakai logika. Logika nggak akan pernah masuk. Ini satu lagi ya. Oke. Kalau ini kan banyak ya kayak nggak percaya gitu, kayak oh ini halu kali nih, maksudnya lu cuma ngedongeng doang nih. Nah tanggapan lu gimana sih kayak gitu? Tanggapan gue malah sebenarnya seneng kalau ada orang yang bilang halu nih dongeng, karena dia tidak mempercayai apa yang gue omongin. Tidak ada niat untuk mempraktekkan dan tidak kepo untuk tahu-tahu urusan gue. Jadi kalau gue ngembalin lagi ke orang lain, kalau memang mempercayai cerita gue itu benar, alhamdulillah, dan tolong gue minta support positifnya, support untuk yang terbaik buat gue. Tapi kalau misalnya mereka bilang ini halu, lu cuma ngedongeng doang, tapi ngehujat gue, inilah yang ngebuat gue selalu kepengen jadi dukun santet tuh karena diginiin. Waduh, kan dan satu, netizen, mohon maaf kalau di saat bilang ini halu nih ngedongeng gini, di saat ucapannya nyakitin di kuping sama di hati, belum tentu ada orang yang bisa nerima positif juga. Betul. Nah itu jadinya tindak kejahatan lagi yang pengen dilakuin. Tapi kalau gue sih seneng aja, ya nggak, ya terima-terima aja. Namanya orang yang belum bergelut atau belum masuk ke dunia beginian, memang pasti jauh, jauh. Kita juga nggak bisa maksain orang percaya atau enggak. Yang penting gue udah dedikasiin untuk ceritain yang gue alamin. Jangan dicontoh, jangan pernah ditiru, tapi tolong ambil yang baik-baiknya aja gitu. Oke. Nah ini kan karena pertanyaan netizen ini banyak banget nih. Ya banget. Jadi nggak mungkin lah bisa kita bahas semua di sini. Cuma nih ada satu pertanyaan dari gua nih. Tadi kan lu udah bisa dibilang lu udah ngebeberin nih praktek perdukunan dulu yang lu udah lakuin dulu kan. Itu lu nggak takut apa kayak nanti kalau misal ada dukun lain nih yang nggak terima nih, wah dibongkar nih sama si Ria kan. Terus lu katakanlah lu diserang nih. Itu gimana? Gue berani speak up itu ada apa ya? Ada waktunya sih lama gitu. Gue memikirkan kapan ya gue cerita, karena sahabat gue sendiri atau keluarga gue aja belum ada yang tahu gitu. Sampai akhirnya gue berani ngungkapin itu setelah kejadian kemarin gue nolongin temen gue, itu baru nyokap gue tahu kalau gue sering ngobatin orang. Kalau untuk urusan takut atau enggak sama dukun, gue nggak takut. Gue nggak takut. Nggak takut. Nggak.
Kenapa kok ini dibeberin? Lu kalau takut berarti ilmu lu rendah gitu aja. Gitu. Gitu aja kalau gue. Karena dulu gue kalau misalnya dia si pasien ini ngomong ke orang-orang lain ada dukun, maksudnya ya kayak ngasih jalan ke si teteh aja, teteh orang pintar gitu-gitu. Kan ada yang percaya sama enggak, ya kan? Ya kalau gue bodo amat, lu mau percaya syukur, enggak ya udah gitu. Terus kalau misalnya dukun lu mau apa, kiai lu mau balikin gue, ya udah main kuat-kuatan. Nah kalau sekarang ada dukun yang malu atau takut, ih gila medianya kita diucapin atau gimana ya, ilmu lu tinggi apa enggak, makanya jangan takut gitu. Ya lebih baik tobat dah. Ya, ntar kayak gue. Bener. Di saat mau mati kalau dapat kesempatan lagi sama Allah, kalau enggak ya wallahu alam, lu innalillahi dah ya kan. Ketemu tuh malaikat manrobuka langsung. Manrobuka kalau kita nyautin Allah sih enaknya, kita bisa nyebutin. Kalau enggak ya kalau haho jawabnya. Ya udah nyampe sana haho aja gitu. Duh. Iya. Nah ini kan gue juga bingung nih sama netizen ya. Ini kan kita bagi cerita ini kan supaya jangan sampai ada yang ngikutin jejak lu nih. Itu. Yang gue bingung, gue dapet kabar dari lu katanya banyak banget Jo. Minta tolong diajarin sama lu. Malah ada yang tolong dong Mbak, di mana prakteknya perguruan silatnya. Saya mau berguru juga, saya mau dedikasiin diri saya karena saya punya kemampuan dari dulu tapi belum ketemu sama ilmu perguruan gini. Mohon maaf nih ya, mohon maaf banget, mohon maaf nih. Bukan gua nggak mau ngasih tahu perguruan gua di mana. Terus gue bukan pengen coba tes ilmunya bener apa enggak. Mohon maaf, kok udah tobat. Kok udah tobat. Jadi jangan pernah nanyain lagi tuh perguruan ada di mana, karena nggak akan pernah gue kasih tahu ke siapapun. Satu, mereka mau masih ataupun enggak bergelut di dunia itu urusan mereka dengan Tuhannya. Gue menceritakan ini pribadi gue yang lu biar tahu kalau lu lagi nyantet orang, lu minta tolong ke dukun santet, resikonya tuh bukan diterima sama si dukunnya doang, tapi orang pasiennya juga ikut gitu. Karena yang terakhir minta tolong sama gue itu Dai, meninggal pasien gue. Dai juga ikut mati sama Abah. Jadi Abah nggak ada, si pasien gue juga nggak ada gitu. Korban yang selamat jadinya. Nah, tolong banget jangan nanya lagi ke gue di mana tempat-tempatnya, karena gue nggak akan pernah kasih tahu. Meskipun kalian punya nominal besar, tapi gue punya iman yang besar sekarang, nggak mau. Terus kalau ada yang nanyain lagi atau konten aja nih di channel YouTube-nya si A buat pembuktian, AP-nya yang mau dibuktiin. Gue datang ke sini dalam keadaan gue udah nggak punya kebiasaan nyantet atau jadi dukun, nggak punya gue. Jadi yang minta tolong sama gue ya, kalau mau minta tolong yang benar sakit, insya Allah kalau bisa gue tolong, kalau nggak bisa gue bantu untuk doa bareng-bareng aja gitu. Karena gue juga minta tolong bukan ke diri gue sendiri, gue ada guru, gue ada ustadz gue di rumah. Jadi kita kalau ada yang minta tolong ya kan bisa dibantunya bukan cuma sama gue gitu. Orang yang ngerti agama lah, lebih ngerti. Oke deh Ria, aduh nih makasih banyak nih udah mau berbagi lagi nih cerita seru nih. Banyak yang nanyain lu buat ngelanjutin cerita yang kemarin tuh. Nanti kalau ya mudah-mudahan kalau udah cerita lagi, bisa lah cerita lagi. Bisa. Siap. Banyak kehidupan penuh dengan kontroversial horor. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Ria, sampai ketemu di cerita selanjutnya.